Habis one night stand sama pemeran utama pria cewek ini malah mau kabur tanpa tanggung jawab. Univer bangun dengan badan remuk reda, mikir ini cuma efek hangover parah semalam. Baru aja mau lega karena setidaknya dia pulang dengan selamat matanya, langsung tertuju pada bercak-bercak merah di kulitnya. Univer lari ke cermin dan melotot horor melihat tanda cinta yang menuhin badannya. Ini pengalaman pertamanya. Tiba-tiba dengar suara air dari kamar sebelah. Univer langsung loncat balik ke kasur galau parah antara mau kabur atau stay. Potongan ingatan semalam mulai nge-glitch di otaknya. Dia baru sadar, ternyata dia yang nyosor duluan alias agresif banget semalam. Tapi pas inget visual cowok itu yang gantengnya nggak ngotak Univer pasrah. Tiba-tiba suara berat cowok itu bikin dia jantungan. Natap wajah tampan tanpa celah. Dan badan kekar berotot itu, Univer paham kenapa dia bisa khilaf pas mabuk. Tapi kok muka cowok ini familiar banget ya? Bikin dia curiga, pernah lihat sebelumnya. Si cowok mendekat nanya keadaan terus tanpa aba-aba langsung nyium dia. Ciumannya intens banget gak ada tanda-tanda mau berhenti. Pas tangan cowok itu mulai mau jalan-jalan lebih jauh. Univer nahan dia tepat waktu walau sebenarnya dia menikmati juga sih. Tapi bukan itu poinnya. Dengan ragu, Univer manggil isit si cowok nunduk dan nyium dia lagi. Dia natap Univer dan ngangguk seneng. Univer langsung panic attack. Itu beneran isit si Malit. Yang paling anti dia temui seumur hidup. Ternyata Univer ini reinkarnasi masuk ke dunia novel. Di umur 16 pas hari pertama sekolah di cerita aslinya, dia adalah temen si female lead Rael. Gara-gara bucin sama Ishit. Dia malah ngebully Rael cewek yang dicintai Ishit. Ujungnya dia mati di tangan second lead kasihan. Demi menghindari plot maut itu, Univer mati-matian ngehindarin Rael dan nahan diri biar nggak naksir Ishit sampai Fai akhirnya lulus dengan aman sentosa. Sekarang malah berakhir di ranjang bareng Ishit cowok yang harusnya dia hindari kayak wabah. Mencoba tetap slay dan tenang, Univer mikir kalau dia minta putus sekarang semua bakal aman. Jadi, Univer bilang ke Ishit buat lupain aja semuanya. Anggap nggak pernah kejadian. Kalau ketemu di jalan pun pura-pura nggak kenal aja. Walau ngerasa bersalah ini urusan nyawa, Univer nggak punya pilihan. Tapi Ishit nolak mentah-mentah. Dia nggak bakal biarin hubungan ini cuma jadi cinta satu malam. Katanya semalam, Univer sendiri yang minta kalau hari ini bakal jadi hari pertama jadian mereka. Sejak detik itu, mereka resmi pacaran jadi mau ngapain aja, sah-sah aja dong. Mengingat kejadian semalam, Univer bengong. Bukannya ini berarti dia yang ngerayu buat one night stand. Terus maksa pacaran karena Ishit awalnya nggak mau. Dan setelah Ishit percaya, terus mereka enak besoknya. Dia bilang itu kecelakaan dan nyuruh lupain perasaan itu. Fix, dia ini cewek brengsek. Tipe fuck girl yang habis manis sepah dibuang. Demi jaga gengsi Univer ngeles kalau dia sebenarnya nggak inget apa-apa soal semalam. Begitu ngomong gitu, suasana jadi makin awkward. Ini malah bikin dia kelihatan makin jahat. Dia melirik Ishit dengan rasa bersalah. Tapi malah denger Ishit bilang, baiklah. Univer pikir, Ishit akhirnya setuju putus. Dia seneng banget rasanya pengen joget. Tapi maksud Ishit adalah, ayo kita ulang. Semua adegan yang Nona Univer lupakan. Mampus dia ingat semuanya detail banget. Gak peduli reaksi Univer Ishit narik tangannya mendekat. Dia mulai cerita kronologi dari pertemuan pertama mereka semalam. Univer minum agak banyak dan mulai ngegoda Ishit yang ganteng di teras. Lihat Univer mabuk berat. Ishit niatnya mau panggil bantuan tapi Univer malah nyeret dia. Dia dorong Ishit ke sofa, terus langsung nyosor bibirnya. Sambil cerita jari Ishit menelusuri bibir Univer. Malu banget Univer langsung nutup mulut Ishit. Dia bilang cerita aja cukup. Gak usah dipraktekin Ishit nyelimutin Univer dengan gentle. Dia setuju sambil senyum sabar. Ishit nuangin air hangat buat Univer. Pas Univer minum Ishit, megang tangannya lembut. Sesuai suhu musim panas, tangan Univer kerasa dingin. Ishit nanya apa semua penyihir air emang begini. Ini ngingetin Univer kalau Ishit itu penyihir api overpower yang mananya gak abis-abis. Makanya suhu tubuhnya panas banget. Dari lahir jantungnya udah membara, jadi dia butuh elemen air. Univer langsung promosi kalau di antara lulusan akademi ada penyihir air yang lebih jago. Suhu tubuhnya bahkan lebih dingin dari dia. Perlu dikenalin gak? Rencana Univer, simple manfaatin momen ini buat nyomblangin si female lead ke male lead. Biar dia bisa kabur cantik tanpa jejak. Lihat Univer, malah mau ngejual dia ke cewek lain, Ishit langsung emosi. Mungkin Univer, penyihir air pertama yang tangannya dia pegang, tapi bukan berarti di pasukan kesatrianya nggak ada penyihir air lain. Univer ngotot, berkali-kali negasin kalau cewek ini beda level. Ishit bakal langsung kerasa bedanya pas lihat dia. Ishit tetap nggak peduli,
Karena cuma Universe satu-satunya orang yang dia mau. Di sini Universe baru sadar kalau Ishid bukan sekadar karakter novel. Dia punya perasaan nyata dan tindakan Universe jelas-jelas nyakitin dia. Ishid nanya liri apa Universe nggak suka sama dia. Universe bukannya nggak suka, tapi dia juga nggak berani suka. Masalahnya jatuh cinta sama cowok ini risikonya nyawa melayang. Ishid ngomongnya pelan banget penuh kehati-hatian, sementara Universe panik mengira ini cuma salah paham. Tapi buat Ishid big noob, dia serius pengen mengenal Universe. Tapi pantang buat maksa. Kalau emang nggak jodoh, dia rela melepaskan. Belum sempat Ishid menyelesaikan kalimatnya, Universe langsung mengebungkam mulut cowok itu pakai tangannya satset. Setelah mikir keras, dia akhirnya minta maaf. Kelakuannya emang agak kacau sih tadi. Masih ada waktu 1 tahun sebelum Ishid ketemu Rael. Kalau Universe putus sebelum mereka ketemu harusnya aman sentosa. Sebenarnya, Ishid itu green flag. Yang bahaya tuh Rael sama Kasian. Asal Universe nggak nyari gara-gara sama Rael si psikopat, Kasian nggak bakal punya alasan buat ngebunuh dia. Nanti pas Ishid jatuh cinta sama Rael, Universe bakal mundur teratur. Itu artinya dia punya waktu minimal 10 bulan. Dia bakal jagain Ishid, nungguin sampai dia ketemu jodoh aslinya si female lead. Dan selama itu, sayang banget kalau nggak nikmatin roti sobek kualitas premium ini, kan tekad udah bulat. Universe langsung nembak ngajak pacaran. Boom, si cowok garang langsung berubah jadi soft boy seketika. Matanya binar-binar langsung genggam tangan Universe erat banget. Dia bilang, kalimatnya tadi belum selesai. Ini kesempatan terakhir Universe dan dia harap cewek itu ingat. Universe sih bingung dan nggak paham. Tapi, kok rasanya ada detail penting yang kelupaan ya? Sampai di rumah Universe langsung ambruk ke kasur. Rosie panik nanyain kabar, tapi otak Universe lagi traveling kemana-mana. Teringat momen intim semalam sama Ishid Universe, keceplosan. Gede banget panas lagi. Bayangin cewek jomblo 7 tahun. Tiba-tiba sekarang pacaran sama Melit paling hot. Mengingat muka serius tapi gemesin, Ishid Universe nggak bisa berhenti senyum-senyum sendiri. Tipe dia banget lah pokoknya. Dia meyakinkan diri sendiri kalau hidup terlalu damai itu ngebosenin. Sekali-kali butuh lah plot twist kayak gini. Tapi, karena udah kelamaan ngejomblo apa, dia harus kirim surat cinta sekarang. Soal romansa, meski dia nggak ngaku sebagai pakar Universe PD, abis dia nggak pernah gagal. Confidence level 100. Pas udah pegang pena mendadak otaknya blank. Skill gombalnya mendadak lenyap, ditelan bumi jadi kaku banget. Rosie masuk bawa surat sama kantong gede. Katanya barusan diantar burung. Lihat segel suratnya. Universe tahu itu pasti dari Ishid. Tapi kantong itu loh. Bikin bingung. Ini juga dibawa burung. Berat banget woy Rosie merentangkan tangan mendeskripsikan burung raksasa seukuran manusia. Universe baru ngeh sama detail di novel. Ishid emang punya peliharaan burung monster, habis ganti baju santai Universe duduk manis di kasur buat baca suratnya. Ishid nanyain kondisi fisiknya. Dia juga kirim sesuatu yang efeknya mirip sentuhan tangannya. Universe buka bungkusan itu. Isinya kristal mana tempel di perut atau pinggang langsung aktif. Kata kuncinya Ishid. Universe langsung ngakak kecil. Bahkan passwordnya aja narsis banget dasar bucin. Dia bisikin nama Ishid. Kristal itu langsung nyala, ngasih sensasi hangat yang bikin rileks. Ishid juga kirim peluit buat manggil burungnya Rhea. Meski aku lihat kamu pulang dengan selamat, aku bakal lebih tenang kalau dengar kabar dari kamu. Idih ini mah kode keras, minta dibalas suratnya. Halus bener mainnya bang. Universe langsung melting baca tulisan gemas gitu. Habis guling-guling heboh 3,5 putaran dia, langsung tiup peluitnya. Tinggal nunggu di jendela kan? Sedetik kemudian bayangan hitam, raksasa muncul di belakang bikin Universe hampir jantungan. Dia menatap burung gagak raksasa yang mukanya default marah itu. Rosie nggak bohong ini, burung emang gede banget. Meski gemetaran dia coba panggil pelan Rhea. Si burung cuma miringin kepala kayak bilang, apa lo? Mau apa? Universe takjub. Rhea, kamu bisa ngerti bahasaku. Tangan Universe gatal, pengen elus. Tiba-tiba Rhea nyodorin cakarnya. Universe mundur ketakutan dikira mau diserang. Pas dilihat lagi ada tali di kaki burung itu. Surat lagi. Rhea kasih kode buat Universe buka telapak tangan. Si burung mematuk peluit di tangan Universe dengan judes terus kabur. Yang ditinggalkan cuma peluit yang retak. Sama tangan Universe yang nyut-nyutan. Untungnya Universe paham maksudnya. Gue nunggu di luar panggil kalau butuh. Surat ini isinya instruksi pemakaian. Universe baca sambil praktekin satu persatu. Tapi pas sampai akhir, mukanya langsung merah padam. Apa-apaan nih? Dia coba mikir positif. Mungkin Ishid cuma khawatir. Takut dia nggak ngerti cara pakainya. Tapi, membayangkan Ishid nulis ini kok rasanya hot banget ya.
Terus matanya melirik salep di meja. Tulisan tangan Ishid jelas banget di situ. Univer makin overthinking. Si Ishid dapat ide dari mana sih? Sampai kirim barang beginian. Tapi ingat, Univer ini bukan pengangguran, dia anak count yang jago sihir air dan jadi healer. Berkat salep dan mana, kiriman Ishid Univer nggak jadi izin sakit. Dia on fire di tempat kerja. Menyembuhkan kaki anak kecil, Menangani 3 pasien heat stroke sampai menyelamatkan orang yang tertusuk Kyle. Akhirnya jam pulang tiba. Univer sorak-sorai bahagia sambil angkat tangan merdeka. Teman kerjanya Martha muncul dengan muka panik. Itu, penyihir Anu. Lihat gelagatnya, feeling Univer langsung nggak enak. Diem, jangan ngomong, gue nggak mau denger. 10 menit kemudian, Univer sudah duduk di kereta kuda dengan muka sepet dan lelah hayati. Ada penyihir ceroboh, lupa ngeringin bendungan dan orangnya ngilang. Kalau didiamkan bendungan, bakal jebol. Tangan Univer terkepal gemetaran menahan emosi. Awas aja, kalau ketemu tuh penyihir tak bertanggung jawab. Gue semprot water cannon ke mukanya biar sadar. Pas sampai lokasi bendungan itu, sudah di ujung tanduk siap meledak kapan saja. Dia mengerahkan sisa tenaga terakhirnya untuk memindahkan air bah itu. Kini tubuhnya ambruk gemetar hebat di bawah pohon. Volume airnya gila-gilaan. Nyaris melampaui batas kapasitas sihirnya. Rasanya nyawa hampir melayang. Tiba-tiba terdengar derap langkah mendekat diiringi suara penuh penyesalan. Kau amarah Univer langsung meledak. Oh, jadi kau penyihir tak bertanggung jawab itu. Dengan berang, dia bangkit dan memutar badan. Biar kulihat wajah orang tak tahu malu ini. Namun dia seketika mematung. Sosok di depannya. Bukankah ini Rael? Orang yang paling tidak ingin dia temui. Wajah Univer berubah pucat pasi. Membayangkan apa yang ingin dia lakukan pada penyihir itu, konsekuensinya sama saja dengan setor nyawa di tangan kasihan. Dia terpaksa menelan pil pahit kekesalan ini. Rael masih terus meminta maaf dengan tulus. Univer menyadari mata gadis itu bengkak parah. Dia ingat. Di timeline novel saat ini, pacar Rael si kasihan baru saja selingkuh. Untuk yang kedua kalinya. Rasa iba menyelinap. Sepertinya, dia begitu hancur oleh pengkhianatan itu sampai menangis dan melupakan tugas vitalnya. Padahal, kelakuan kasihan bakal makin menjadi-jadi. Sebagai putra mahkota, dia koar-koar. Kalau dia tak seharusnya terikat pada satu wanita saja. Jadi, hidup Rael bakal makin menderita. Tapi bisnis tetaplah bisnis. Univer memutuskan tetap harus memberitahunya tentang dampak fatal dari kelalaiannya. Gara-gara kesalahanmu, hampir 1.000 orang nyaris tewas. Rael menerima teguran itu dengan rendah hati. Membungkuk dalam-dalam pada Univer dan para warga desa. Tak ingin terlibat lebih jauh, Univer langsung beranjak pergi. Namun Rael mengejarnya. Gadis itu menyeka noda darah di wajah Univer. Menatap Rael yang tampak kacau, Univer sempat berpikir untuk mengenalkannya pada Ishid. Tapi ide itu langsung ditepisnya. Kalau campur tangannya, malah merusak pertemuan pertama mereka itu bencana. Dia bukan teman Rael sekarang. Jadi dia tak punya hak menyuruhnya putus dengan pria itu sekarang juga. Rasanya frustrasi sekali tak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya gatal ingin bertanya apa Rael makan dengan benar. Mendengar perhatian itu, Rael jadi tersipu beralasan dia masih tahap belajar. Jadi, memang agak berat. Pantas saja dia terlihat kurusan. Tunggu efek serangan jantung apa ini? Univer mati-matian menahan hasrat untuk menonjok tembok meremas bajunya sendiri. Terlalu imut, terlalu cantik menghadapi Rael. Yang secara aktif ingin mendekatinya Univer menggunakan sisa kewarasannya untuk menyela. Dia panik merogoh saku. Harus ganti topik cepat. Dia mengeluarkan permen dan menyodorkannya. Makan ini dalam hati. Dia mengutuk nada bicaranya yang sok merintah. Dengan canggung ditaruhnya permen itu di tangan Rael. Yang manis-manis bisa bikin mood naik. Dan dia pun kabur terbirit-birit. Batinnya lega bukan main. Hampir saja. Nyaris saja membiarkan Rael berhasil mendekatiku. Sesampainya di rumah pertahanan fisik, Univer runtuh. Dia demam tinggi dan menggigil kedinginan. Tak mau Rosie tertular atau kelelahan dia menyuruh pelayan itu pergi. Tak lama Raya muncul di balik jendela. Univer memakai sihir untuk membuka jendela. Raya terbang masuk dan langsung manja menggosokkan diri ke Univer. Merasakan kehangatannya, dia bergumam, "Kamu hangat banget." Mendengar itu, Raya tiba-tiba mengepakkan sayap membuat Univer bingung apa yang mau dilakukannya. Burung itu mendarat di atas tubuhnya. Dia bangga bisa perhatian, tapi bagi Univer, rasanya seperti sedang dierami layaknya telur. Walau memang hangat, tapi beratnya minta ampun. Mendengar wanita itu mengeluh, Raya langsung memberikan tatapan maut. Meski begitu, dia pindah ke samping Univer untuk tetap menghangatkannya. Bahkan, setelah Univer terlelap, Raya menyelimutinya sebelum pergi. Dia meninggalkan sepucuk surat.
Dalam mimpinya, Univer merasa beku dan terperangkap. Tiba-tiba bola api menyala di sampingnya. Dia mengulurkan tangan. Apinya tidak panas, apinya membesar. Dia bersorak girang, lebih besar lagi. Sampai sebuah kekahan lembut terdengar. Dia celingukan, tapi tak ada siapa-siapa. Dengan ragu, dia memanggil Ishid. Sosok Ishid perlahan muncul dari dalam kobaran api. Dia menatap Univer dengan tatapan teduh. Akan kuberi kau kehangatan lebih. Tidurlah yang nyenyak. Mata Univer sontak terbuka lebar. Ishid benar-benar berbaring di sampingnya. Napasnya tercekat kaget. Ishid pria itu menyapanya dengan senyum manis. Selamat sore Univer. Seperti terhipnotis, dia menjawab, sore yang indah. Detik berikutnya kesadarannya kembali. Tunggu, bukan itu masalahnya. Dia mengedarkan pandangan, ini kamarnya. Masalahnya, kenapa kamu ada di kamarku Ishid? Bilang dia memakai api di perapian. Univer sulit mencerna ini. Jadi kau membobol kamarku tanpa izin. Dia bingung. Datang telat tanpa alasan. Lalu menerobos masuk kamar orang. Ini beneran, Ishid buru-buru menjelaskan. Aku memanggilmu lewat perapian berkali-kali. Tapi kau tak menyahut. Aku khawatir terjadi sesuatu. Aku tak bisa diam saja melihatmu menangis kedinginan. Dia terlihat sangat menyesal. Maaf, itu semua cuma alasan. Aku memang menerobos masuk tanpa izin. Univer sebenarnya tak ingin menyalahkannya. Dia cuma tak menyangka Ishid yang sempurna bisa senekat itu. Bukan masalah besar kok. Dia masih mikir mau jawab apa saat Ishid berkata, kalau kepergianku membuatmu lebih nyaman, aku akan pergi. Setelah bicara, dia mulai bangkit berdiri. Univer tak menduga reaksinya bakal se-ekstrem itu. Dia buru-buru menahannya. Univer bertanya, Ishid apa salah? Menolong orang karena kebaikan saat krisis. Mata Ishid meredup. Bagimu mungkin tidak, tapi bagiku beda. Kalau yang sakit bukan kamu, aku takkan bantu. Karena pertolonganku bukan dari kebaikan hati, tapi demi kepuasan diriku sendiri. Menatap Ishid yang tampak murung itu. Univer sibuk gaslighting dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, ini logis kan? Jadi bukan termasuk menyusup dong. Ishid cuma bisa mendongak bingung melihat tingkahnya. Sepakat ya? Kamu diem aja di sini. Oke, pinta Univer. Ishid langsung berjongkok tanpa suara otaknya sepertinya masih loading. Tangan Univer mendarat lembut di bahu cowok itu. Hush, energi sihir air yang sejuk mengalir deras ke tubuh Ishid. Adem banget kan manaku? Padahal aslinya pemurnian mana cuma bisa dilakukan oleh penyihir elemen berlawanan yang punya ikatan batin super kuat. Ini jelas bukan kerjaan orang sakit. Gimana enakan tanya Univer? Ishid menatap tangan gadis itu yang gemetar. Sempat ragu dia akhirnya bergumam pelan, Tapi Univer nyengir lebar. Gue juga butuh obat nih. Mata Ishid membelalak ngeri saat dia berdiri. Hah, Univer menepuk bahunya sendiri. Tatapannya penuh kode keras. Gantian dong murnikan mana gue juga. Melihat Ishid masih mematung kayak patung es Univer mendesak. Gak mau nih Ishid panik. Bukan gitu. Ini pertama kalinya aku lakuin ini. Aku gak tahu takarannya seberapa. Univer membusungkan dada dengan sotoynya. Hal ginian tuh pakai feeling aja. Gue juga baru pertama kali kok barusan. Ishid makin gugup. Gimana kalau kamu terluka gara-gara aku? Paham ketakutan cowok itu? Univer mencengkeram lengannya. Pernah denger nggak? Ada orang celaka gara-gara pemurnian mana, Ishid menggeleng polos. Nah, berarti aman. Deal ya? Masih ada yang ganjel Ishid menggeleng kaku. Univer menuntun tangan Ishid ke bahunya dengan lembut. Kalau takut, keluarin dikit aja. Sedikit aja. Ishid mulai melepas mananya. Dek jantung Univer rasanya mau copot. Bukannya pemurnian itu harusnya lembut dan cozy. Dia memejamkan mata kuat-kuat. Begitu selesai tubuhnya oleng dan gedebuk melihat Univer ambruk. Trauma masa lalu tentang ibunya langsung menghantam kepala Ishid. Dia gemetar hebat ketakutan setengah mati. Tapi tiba-tiba, Sret Univer bangun lagi. Kenapa gue nyeremin ya? Ishid buru-buru mendekat. Kamu, oke. Univer yang sekarang justru merasa super bertenaga. Rasanya amazing banget. Wajahnya glowing parah. Gila, mau tiap hari dong. Enak banget sumpah. Ishid langsung nolak mentah-mentah. Mana kamu bakal rusak nanti? Univer nawar kayak di pasar. 3 hari sekali. Mata berbinar itu bikin Ishid silau. Nggak, minimal seminggu. Univer gercep. Oke, seminggu sekali. Ishid buru-buru memperingatkan. Itu batas minimal loh. Seminggu pun sebenarnya bahaya. Univer tetap ngeyel memukul pelan dada bidang itu dengan kepalan kecilnya. Masa seminggu nggak boleh? Terus kapan dong? Melihat kegigihan gadis itu, Ishid bertanya lirih. Kenapa kamu maafin aku, Univer blank sebentar? Kenapa ha? Tapi dia menjawab tulus. Karena kelakuanmu nggak bikin aku sedih.
Asal kita berdua selamat cukup kan? Dia menambahkan dengan nada bersalah. Perasaan gue malah pernah lakuin yang lebih parah 2 hari lalu deh. Disitulah Ishit mulai curhat. Ibunya meninggal karena kesehatannya hancur. Gara-gara tak kuat menahan kekuatan api Ishit. Tanpa tahu kebenarannya, Ishit kecil dulu, terus merengek minta pelukan ibunya. Dan saat ibunya wafat, ayahnya menyalahkan Ishit habis-habisan. Itu bikin dia punya trauma psikologis parah. Selalu takut melukai orang lain. Univer nggak mau cowok ini hidup menderita terus. Dia coba kasih contoh pakai apel. Tapi Ishit nggak relate. Univer ganti strategi pakai apel emas, benda yang paling menggoda buat si mata duitan ini. Sayangnya Ishit tetap memilih menyerah. Univer gemas banget. Dia cuma pengen Ishit belajar egois dikit demi kebahagiaan sendiri. Dia nggak mau Ishit kehilangan hal berharga lagi. Tiba-tiba, tok-tok. Ada yang mengetuk pintu. Univer kira itu Rosie dan mau buka pintu tapi Ishit menahannya. Bukan pelayan, itu laki-laki. Kayaknya Count. Mendengar itu, kepala Univer langsung pening. Mampus ayah. Melihat Ishit yang santuy banget, dia heran. Kenapa cowok itu tenang-tenang aja? Gagang pintu mulai berputar suara berat. Ayahnya terdengar. Univer boleh, ayah masuk. Gubrak Univer, melompat menahan pintu dan menguncinya. Jangan, tunggu bentar ya. Dia mondar-mandir panik. Gimana nih, Ishit bertanya polos. Emang gak boleh ketahuan Univer histeris? Ya jelas enggak lah. Awkward parah nanti. Gue mencet pelipisnya pusing. Ribet jelasinnya. Gue sama Count tuh gak sedekat itu buat ngenalin pacar dengan panik. Dia nambahin pokoknya gue mau hindarin situasi ini. Ishit cuma bisa geleng-geleng melihat tingkahnya. Ya udah, aku gak bakal ketahuan. Univer melongo. Cowok itu menjentikan jari snap. Perapian langsung menyala besar. Dia menyentuh kening Univer. Semoga gak sakit ya. Lalu perlahan tubuhnya menghilang ditelan api perapian. Sinematik banget. Melihat api kembali normal. Univer sadar Ishit mulai sering pakai sihir belakangan ini. Gak nyangka bakal lihat aksi itu berkali-kali dalam waktu singkat. Kalau udah sering pakai, harusnya dia gak anti lagi dong. Semoga dia gak benci sihirnya sendiri. Saat Count masuk, matanya menyapu seisi ruangan. Univer ngeles, tadi berantakan, jadi aku beresin dulu. Count merasa dengar suara orang. Kamu sendirian, Univer, pasang muka tembok. Aku lagi hobi ngomong sendiri ya. Count cuma diem. Dia dengar putrinya sakit, jadi mampir jenguk. Saat duduk bareng, obrolan mereka garing parah. Masalahnya, Univer gak punya ingatan masa kecil tubuh asli ini. Fakta bahwa Count bahkan gak sadar. Kalau putrinya udah diganti, orang lain bikin jurang pemisah di antara mereka makin terasa menyedihkan. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Dia harus tetap coba akur sama bapak barunya ini. Tuk-tuk, suara ketukan halus di jendela langsung menyadarkan Univer. Itu pasti Raya si kurir cinta berbulu yang jadi jembatan asmara mereka. Tangan Univer baru saja terulur mau mengambil surat. Tapi mata Raya tiba-tiba melotot tajam. Tatapannya seolah menagih. Mana upeti buat gue? Univer langsung peka. Oke, bos dia buru-buru mengambil dendeng kering terbaik. Dasar burung matre Univer sampai geleng-geleng kepala. Dulu dikasih makan cuma bonus, sekarang malah jadi syarat wajib buat ambil surat. Isi pesan Ishit singkat, tapi bikin deg-degan. Kerjaanku kelar lebih cepat hari ini. Boleh aku jemput kamu? Senyum Univer langsung merekah lebar. Tumben banget si workaholic ini bisa kabur dari kantor tanpa alasan darurat. Setelah menulis balasan dan membiarkan Raya terbang, asisten Univer menerobos masuk dengan panik. Ada pasien gawat darurat dengan tangan terluka parah. Univer sigap menyambar jubah medisnya dan berlari ke depan. Dan boom, tamunya ternyata Rahel. Kenapa sang healer jenius malah datang ke sini? Padahal dia bisa menyembuhkan diri sendiri dalam sekejap. Meski hati kecilnya enggan terlibat drama Univer, tetap profesional meminta Rahel berbaring dan memeriksa lukanya. Lukanya aneh, seperti bekas mencengkeram benda tajam sekuat tenaga karena emosi. Univer melirik wajah Rahel yang menyimpan sejuta rahasia kelam. Ekspresinya jelas berteriak. Ceritanya panjang dan rumit. Alarm bahaya di kepala Univer berbunyi. Jangan kepo. Dia fokus menyalurkan sihir penyembuh secepat kilat. Saat kulit itu perlahan menyatu kembali. Univer ngeri membayangkan rasa sakit yang ditahan gadis ini. Tiba-tiba tangan dingin Rahel menggenggamnya lembut. Mata sendu Rahel menatap dalam. Aku kangen kamu. Univer nge-freeze. Rasanya kayak lagi ditembak cinta sama pemeran utama cowok dan cewek sekaligus ilusi macam apa ini. Rahel memalingkan wajahnya dengan pedih. Dia bilang dia selingkuh justru karena dia mencintaiku. Rahang Univer nyaris jatuh ke lantai. What? Logika sampah macam apa itu? Ups, Univer keceplosan. Dia langsung membekap mulutnya sendiri menyesal sudah ngomong kasar di depan pasien. Rahel lanjut curhat.
Katanya dia nggak mau putus, dia cuma main-main sebentar dan bakal balik ke aku. Dia malah tanya, kenapa aku marah banget. Unifer memejamkan mata rapat-rapat dalam hati memaki kasihan sebagai orang gila narsis. Dia harus selesaikan ini kilat sebelum terseret drama telenovela beracun ini. Rahel benar-benar hancur lebur. Ini memalukan banget. Aku nggak punya teman cerita. Kamu orang pertama yang tahu aib ini, Unifer. Keringat dingin mengucur deras di punggung Unifer. Batinnya berteriak histeris. Tolong stop. Gue nggak mau tahu rahasia negara ini. Jangan libatkan aku. Kamu nggak bakal ngejudge atau ngetawain aku. Kamu pasti bakal pura-pura nggak denger ini semua, kan, lanjut Rahel dengan suara bergetar. Air mata Rahel sudah di pelupuk mata. Aku nggak minta kamu ngelakuin apa-apa. Aku cuma depresi banget. Maaf ya. Kita baru kenal sebentar, harusnya aku nggak begini. Pertahanan Rahel, runtuh air matanya, tumpah membasahi pipi. Rahel buru-buru memalingkan wajah menghapus air matanya diam-diam. Unifer terdiam menatapnya. Di mata publik, putra mahkota dan putri count ini adalah couple goals sejati. Pasangan sempurna bak lukisan hidup. Semua rakyat memuja kisah cinta mereka yang katanya suci, romantis, dan abadi. Tapi realitanya nol besar. Kalau skandal perselingkuhan ini bocor, tamatlah riwayat mereka. Tragedi besar menanti, dan itu bikin Unifer merinding. Rahel baru 21 tahun, tapi sadar dia sendirian di dunia yang kejam ini. Unifer yang tak tega menyelipkan permen manis ke telapak tangan gadis itu. Katanya, putar balik saat kita mulai menyesal adalah jalan tercepat menuju bahagia. Rahel menggenggam permen itu erat-erat. Aku paham. Makasih ya. Unifer keluar ruangan dengan hati berat, tapi pas ganti baju dia menampar pipinya sendiri. Sadar, woy, nyawamu sendiri di ujung tanduk. Dia mengintip dari jendela lantai atas melihat punggung Rahel yang berjalan pergi. Setidaknya dia terlihat sedikit lebih tegar sekarang. Tiba-tiba, mata Unifer menangkap sosok Ishit berjalan pelan dari arah gerbang. Unifer menahan napas. Ini dia, momen pertemuan dua sejoli yang ditakdirkan semesta. Dari lantai atas Unifer, lebih heboh daripada penonton bioskop. Apakah masalah cinta segitiga ini bakal kelar sekarang juga dengan pertemuan takdir ini? Takdir jodoh sejati Unifer merasa waktu seolah berhenti berputar saking tegangnya menunggu momen magis itu. Jantungnya mau copot. Ayo kenalan, jatuh cinta pandangan pertama, Go. Tapi mereka cuma lewat doang, tanpa toleh-toleh, tanpa slow motion. Unifer shock berat sampai hampir limbung. Wait, kok anyep begini? Ada apa ini? Kenapa radar jodohnya nggak nyala? Saat Unifer masih bengong dengan mulut terbuka, Ishit sudah sampai di bawah jendela. Ishit mendongak dan tersenyum manis ke arahnya. Unifer rasanya pengen teriak. Bukan waktunya senyum. Mas ganteng, jodoh aslimu baru aja lewat tuh. Rahel makin jauh meninggalkan area itu. Melihat Ishit diam saja kayak patung Unifer. Garuk-garuk kepala. Apa belum saatnya event utama terjadi? Matahari lagi terik-teriknya memanggang bumi. Unifer nggak tega lihat pacarnya kepanasan. Tunggu situ, aku turun sekarang plot cerita, biarlah urusan nanti. Kalau dibiarkan terpanggang matahari lebih lama bisa gawat. Unifer lari tunggang langgang menuruni tangga menghampiri Ishit. Lama nggak ketemu Ishit. Ishit refleks mengangkat tangan memayungi wajah Unifer dari silau matahari. Jangan lari-lari nanti jatuh. Kamu pulang cepat bukan cuma buat jadi tiang peneduhku kan? Unifer mendongak menatap mata itu. Harusnya kamu yang butuh iyuh-iyuh. Ishit menggeleng santai matamu, butuh adaptasi dari dalam ruangan gelap keluar sini. Cahayanya terlalu tajam buatmu. Unifer speechless menatap Ishit yang memakai baju serba hitam. Kamu tuh kayak panel surya berjalan nyerap semua panas matahari. Apa nggak gosong? Untungnya Unifer punya payung parasol yang sudah disiapkan Rosie di tasnya. Srit dia membukanya. Ishit tampak kaget melihat benda itu. Unifer menyentuh pipi Ishit dengan cemas. Ya ampun, mukamu panas banget kayak abis dipanggang Ishit cuma tersenyum tipis. Aku nggak apa-apa kok. Jemari Unifer terulur lembut menyentuh pipi pria itu. Ya ampun, wajahmu panas sekali seperti baru saja dipanggang, serunya kaget. Namun Ishit hanya menepis kekhawatiran itu dengan singkat. Aku tidak apa-apa. Dia bilang dia bisa menahannya dan rasanya makin enteng. Tapi mendengar itu, justru bikin hati Unifer nyeri bukan main. Biarpun Ishit berdiri di luar lebih lama, bukan berarti rasa sakitnya berkurang kan? Daya tahan bukan berarti kebal Ishit. Ishit mencoba meyakinkan kalau dia sudah terbiasa semuanya aman. Tapi Unifer langsung membantah keras. Itu bukan terbiasa namanya. Itu cuma sekadar bertahan hidup dan sekadar bertahan gak akan bikin kamu bahagia. Ishit terpaku menatap Unifer yang gemetar menahan amarah. Hanya karena hal sepele yang menyangkut dirinya.
Ishid merenung selama ini orang-orang menganggap penderitaannya adalah hal yang wajar. Dia benar-benar gagal paham. Kenapa kamu selalu peduli banget sama aku, tapi bibirnya tetap berbohong? Aku beneran nggak apa-apa kok. Jelas acting itu nggak mempan buat Unifer. Dia kan mantan pembaca yang punya sudut pandang mata Tuhan. Ishid mengambil alih payung dari tangan Unifer. Sini, biar aku yang pegang lebih gampang. Unifer nggak menyia-nyiakan momen. Dia langsung berkacak pinggang mode ceramah diaktifkan. Kamu tuh harus belajar jadi licik sedikit. Kamu kan komandan. Nggak ada yang bakal nyinyir kalau kamu neduh di tempat teduh. Atau minta air dingin ke penyihir air. Apalagi di hari panas begini. Kamu harusnya nunggu aku di dalam ruangan. Ishid mengangguk antusias kayak murid teladan. Akan kulakukan. Unifer menatap curiga kenapa cowok ini penurut banget. Ishid menjawab cepat. Soalnya kalau nggak nurut, nanti kamu bakal ngomel kayak gitu lagi. Tangan Unifer terulur menyentuh pipi Ishid. Perasaanku nggak penting, hiduplah buat dirimu sendiri. Pikirin dirimu pakai manamu untuk kenyamananmu sendiri. Unifer memberi ide. Di kereta kuda pasti lebih adem, yuk masuk. Dia langsung menggandeng lengan Ishid. Kita jalan sambil gandengan pipi. Ishid langsung merah padam dan berbisik. Iya, mereka berjalan beriringan. Bernaung di bawah payung layaknya pasangan paling sempurna. Mengobrol dan tertawa menuju kereta visualnya benar-benar seperti lukisan hidup. Masuk ke dalam Unifer takjub melihat batu sihir yang tertanam di langit-langit kereta. Gila di sini, dingin banget nyaman. Ishid menyahut rumahku malah lebih dingin loh. Unifer menoleh, matanya salfok ke sebuah kotak di tangan Ishid. Apaan tuh? Ishid menjawab santai hadiah. Aku cuma mau bilang makasih karena kamu udah nerima undanganku. Unifer langsung salah tingkah. Bukannya biasanya tamu yang bawa kado ya Ishid ini terlalu baik, bikin Unifer merasa bersalah. Aku jadi kelihatan kayak orang jahat. Rasanya aku cuma bisa menerima doang. Mulai sekarang, aku bakal perlakukan kamu dengan baik juga. Ishid tersentak. Kalimat itu terdengar punya makna ganda yang mendalam. Padahal Unifer mah polos-polos aja nggak mikir kejauhan. Justru Ishid yang jadi malu sendiri. Bukannya itu. Maksudnya, kamu bakal membalas perasaanku kan? Unifer mengakui dengan jujur. Oh iya bener. Itu maksudku. Wajah Ishid makin merah. Dia berpikir sejenak. Kalau aku jadi lebih penurut lagi, apa kamu bakal kasih aku reward? Waduh, hadiahnya malah jadi sogokan nih. Melihat Unifer diam saja tak merespon. Ishid panik dan menyesal. Apa aku terlalu ngelunjak ya? Tapi tiba-tiba Unifer maju dan memeluknya erat. Tangannya otomatis membelai rambut Ishid. Ishid yang minta hadiah itu terlalu gemoy. Mana mungkin Unifer bisa nolak. Ishid yang tenggelam di dada Unifer. Membelalakan matanya. Lalu dengan wajah membara dia menyembunyikan wajahnya lebih dalam. Tiba-tiba, gedebuk. Kereta menghantam batu. Unifer yang berdiri langsung oleng ke belakang. Tapi Ishid dengan sigap menangkapnya. Biarpun aku belum ngapa-ngapain, boleh minta hadiahnya duluan nggak? Dia membantu Unifer berdiri. Kamu nggak apa-apa. Wajah Unifer tumben-tumbenan merona. Berkat refleks kilat Ishid tadi, setelah duduk Unifer, melirik ke arah kotak Ishid. Isinya apa? Ishid membuka tutup kotaknya. Sebuah apel emas berkilauan muncul di tangannya. Unifer nyaris buta kena silaunya. Satu-satunya apel emas di dunia. Ishid mengangguk. Kamu bilang kamu pengen ini kan? Unifer mendadak amnesia. Kok rasanya aku baru dengar soal ini. Untuk pertama kalinya ya. Keduanya menatap apel emas itu sama-sama bingung dan canggung. Unifer tiba-tiba teringat beberapa hari lalu pas dia lagi ngasih contoh ngasal kayaknya emang pernah nyeplos gitu. Ishid terlihat sedih. Sekarang kamu nggak mau ya? Unifer nyesel banget nggak inget. Dalam waktu 10 detik, dia langsung teriak lantang maukok. Ini benda yang paling pengen aku punya sebelum mati. Mendengar itu senyum Ishid akhirnya terbit. Syukurlah kalau kamu suka. Unifer akhirnya bisa bernapas lega. Tapi melihat gestur Ishid, dia jadi bingung. Loh, mau diambil lagi? Ishid menggeleng. Aku khawatir ini terlalu berat buat kamu pegang. Jadi, aku mau bantu pegangin. Unifer meremehkan. Elah, seberat apa sih sini aku pegang sendiri? Ishid ragu, tapi akhirnya melepaskan pegangannya. Detik berikutnya, tangan Unifer langsung kebanting ke bawah saking beratnya tuh apel. Untungnya Ishid gercep nangkep lagi sebelum jatuh. Unifer ketawa garing. Ini emas murni ya gila. Aku suka banget reaksi mata duitan ini malah bikin Ishid yang polos ikutan senang. Setidaknya dia nggak salah kasih kado. Unifer sampai di rumah Ishid untuk pertama kalinya dan melongo melihat pemandangannya. Ishid bilang, ini diatur sama tukang kebun. Tapi sekarang ini jadi rumahnya Rael. Unifer nyeplos.
Baru kali ini aku iri sama nasib burung. Ishit bertanya, kamu suka tempat ini? Univer mikir keras kalau dia ngangguk sekarang, Ishit pasti bakal nyulap rumah Univer jadi hutan rimba persis kayak gini. Dia buru-buru cari alasan, aku suka semua hal yang indah-indah, boleh nggak aku sering main kesini buat cuci mata? Begitu Univer melempar kode keras. Ishit langsung mode serius, matanya sibuk scanning sekitar mencari objek estetik. Sementara itu, Univer lagi bangga banget sama skill flirtingnya yang dia pikir mulus abis. Tiba-tiba, suara berat Ishit memecah lamunan. Ini mawar langka cuma tumbuh di sini. Cowok itu berdiri gagah di depan hamparan bunga. Menatap Univer penuh harap. Kamu suka Univer cuma bisa melongo saking takjubnya. Gila. Iya, cantik banget. Ishit langsung nawarin tanpa ragu. Ambil aja semuanya buat kamu. Tapi belum selesai ngomong, dia mendadak nge-freeze. Univer natap dia bingung. Ishit panik tangan menutup mulut. Waduh, kalau dia suka banget sama bunga ini, terus aku kasih semua, nanti dia nggak punya alasan buat balik ke sini lagi dong. Tapi kalau dia minta, mana bisa aku nolak? Dilema berat nih. Akhirnya, Ishit bikin keputusan mutlak. Pokoknya, jangan sampai kasih benihnya biar dia terikat di sini. Tiba-tiba, Wisrael terbang dan mendarat mulus di lengan Ishit. Mata Univer langsung melotot horor, mulutnya nganga lebar. Ishit bingung lihat reaksi lebay itu. Kenapa kaget banget Univer melirik ngeri ke mata Rael ragu-ragu mau ngomong. Univer menarik kerah baju Ishit nyuruh dia nunduk. Dia mendekat ke telinga cowok itu. Berbisik selirih mungkin, tangan lo nggak patah Rael. Itu beratnya nggak ngotak. Kemarin dia duduk di perut gue. Rasanya kayak mau gepeng sumpah. Lo oke kan? Dengar kekhawatiran konyol itu, tawa Ishit langsung pecah. Rael kelihatan bete feelingnya tajam banget. Kalian pasti lagi gibahin gue ya. Hibur gue dong biar senang. Ishit mengelus Rael dengan lembut. Mungkin kalau dia makin gede bakal repot, tapi sekarang masih aman kok. Univer shock berat. Masih bisa tambah gede, Ishit menjelaskan santai. Umurnya baru 3 tahun, masih masa pertumbuhan besti. Pertumbuhannya lambat tapi pasti. Univer makin penasaran makhluk jenis apa ini sebenarnya. Jujur aja, Ishit juga blank. Pas pertama ketemu, dia cuma segede jempol. Kirain burung pipit biasa. Sekarang cuma tahu umurnya doang. Univer maju selangkah ikut mengelus Rael. Masih tumbuh. Bagus dong, artinya umur kamu bakal panjang. Rael harus nemenin Ishit terus ya kan? Kamu satu-satunya keluarga dia. Rael nahan tangan Univer pakai cakar modus. Kalau muji jangan cuma omong mana daging keringnya Ishit buru-buru nahan. Rael, nggak sopan. Univer senyum maklum santai aja. Rael pinter kok nggak sakit cakarnya. Habis drama itu mereka lanjut makan. Univer menatap meja penuh makanan dengan tatapan nanar. Dia nanya ke Ishit, lo nggak bisa minum alkohol banyak ya? Bener nggak? Ishit ngasih sinyal. Sebenarnya toleransi gue tinggi, cuman emang nggak doyan aja. Univer mancing. Terus kenapa jus doang? Takut gue berulah lagi ya. Mendengar ini pelayan di belakang mereka langsung batuk-batuk parah. Awkward. Ishit diam 1000 bahasa cuma meneguk air putih. Berturut-turut buat ngilangin grogi. Univer nyengir jahil. Lo nggak percaya sama gue? Ishit jelas masih punya trauma batin gara-gara kelakuan mabuk Univer sebelumnya. Jadi dia ragu. Univer ngeles. Hari itu kan karena gue udah lama banget puasa minum. Maksudnya, itu pertama kalinya gue minum. Jadi, kontrolnya lepas. Padahal, aslinya, emang itu pertama kali dia minum pakai tubuh baru ini. Dia meyakinkan Ishit dengan wajah polos. Kali ini, gue jamin gak bakal teler. Perlu janji jari kelingking nih, biar percaya. Ishit menghela napas pasrah. Oke, tapi dikit aja ya. Univer langsung happy. Akhirnya, kerasa kayak kencan orang dewasa beneran. Ishit mengingatkan lagi. Ingat cuma dikit. Univer sih masa bodoh, gue bilang gak bakal mabuk. Tapi kalau kejadian ya udahlah ya. Kan ada lo ini. Mainannya keras nggak? Ishit jawab. Nggak kok. Ini kadar alkohol paling rendah di rumah. Belum selesai ngomong dia diem. Di seberang sana, senyum Univer makin mencurigakan. Perasaan Ishit mendadak nggak enak. Dan benar saja Univer tewas lagi. Ishit berdiri di pintu kereta kuda siaga. Kamu nggak apa-apa. Orang rumahmu bentar lagi jemput. Univer malah mengulurkan tangan jahilnya ke arah Ishit. Dia menangkup wajah cowok itu. Siapa nih cowok ganteng? Mereka saling tatap. Univer mematung Ishit pun nggak berani gerak sesenti pun. Tiba-tiba, Univer melingkarkan lengan di leher Ishit. Oh, ternyata Ishit. Jarak mereka cuma tinggal beberapa inci. Ishit nahan napas mati-matian. Univer nyender manja di bahu Ishit gesek-gesek pipinya kayak kucing. Ishit beneran mati kutu dan buang muka ke samping salting parah. Aku pinter kan hari ini Univer, yang mukanya merah padam minta validasi. Iya,
Kamu selalu pinter jawab, Ishid pelan. Agak speechless. Kamu yang ngajarin jadi, biar aku praktekin. Ishid mendekat ke wajah Univer yang teler, lalu menutup pintu kereta dengan mulus. Sekarang aku minta hadiahnya. Univer pikir, Ishid kepanasan jadi dia tempelin tangan dinginnya ke pipi cowok itu. Ini hadiahnya Ishid nurunin tangan Univer. Itu juga oke sih. Jari Ishid menyusuri bibir Univer dengan lembut. Tapi aku mau yang ini. Dia menatap Univer intens dan bicara pelan. Izinkan aku mencium bibirmu. Mendengar itu, muka Univer langsung panas. Mabuknya mendadak hilang separuh. Ishid menyelipkan rambut ke belakang telinga Univer. Wajahnya makin dekat, makin dekat. Univer mau ngomong, tapi tercekat tatapan mata hijau gelap Ishid yang bikin lemah. Dia akhirnya pasrah nutup mata. Nunggu momen itu terjadi. Tapi pas Univer buka mata dengan bingung. Loh, Ishid udah duduk rapi di kursi seberang kayak nggak terjadi apa-apa. Hening, seolah tak ada yang terjadi. Univer membeku di posisinya, matanya mengerjap-ngerjap blank. Apa-apaan situasi ini? Ishid memiringkan kepalanya dengan santai. Boleh aku tentukan sendiri kapan mau menagih hadiahnya. Kekecewaan langsung terpampang jelas di wajah Univer, gagal total menyembunyikannya. Oke juga. Ishid buru-buru meluruskan. Bukan aku nggak menginginkanmu, tapi aku cuma berharap kamu bisa mengingat setiap detik kebersamaan kita. Jadi, aku akan menahan diri dulu. Dengan canggung Univer, menyala efek alkoholku sudah hilang kok. Aku bakal buktikan itu besok pagi setelah matahari terbit. Deal, mereka sepakat bertemu besok siang. Univer yang akan menjemput Ishid untuk menagih janji soal apakah dia mau menerima hadiah itu. Saat Univer kembali Rosi langsung notice wajah nonanya merah padam. Batin Univer berkecamuk. Apa aku uring-uringan gara-gara tadi kentang banget situasinya? Atau jangan-jangan aku salting parah membayangkan pertemuan besok saat dia benar-benar menagih hadiahnya. Univer menggeleng tak percaya. Malu, seorang aku. Harusnya hal begini kecil buatku. Kenapa jantungku berisik begini? Sebenarnya, first meeting mereka bukan saat malam mabuk di Akademi Sihir itu. Ishid sudah lama menaruh atensi pada Univer jauh sebelum insiden itu. Kilas balik ke masa kecilnya yang kelam. Saat mana dalam dirinya meledak tak terkendali, memicu kebakaran dahsyat yang merenggut nyawa ibunya di lautan api. Ayahnya sendiri yang memvonisnya sebagai monster. Tak ada pelukan, tak ada penghiburan. Padahal, dia hanya bocah yang haus kasih sayang, namun takdir berkata dia pendosa. Luka itu membekas. Bahkan setelah dewasa dan mampu menguasai mananya dengan sempurna, kutukan kata-kata itu tak pernah pudar dari ingatannya. Dia menatap senyum gadis itu sambil terus mendoktrin dirinya sendiri. Jangan berharap, jangan bermimpi, jangan menginginkan apapun. Malam itu pun seharusnya begitu. Tak peduli seberapa besar hasratnya ingin memiliki tangannya, tak boleh terulur. Seharusnya dia melindunginya dari bahaya dan membiarkannya pergi baik-baik. Pelajaran pahit masa lalu mengajarkannya satu hal. Sekali mencicipi manisnya, kau akan kecanduan seperti terkena racun mematikan. Tapi dia tetap tak kuasa menolak. Terngiang ucapan mendiang ibunya. Semakin mudah sesuatu didapatkan, semakin mudah pula ia lepas dari genggaman. Hubungannya dengan Univer saat ini hanyalah produk dari rasa bersalah gadis itu atas kejadian malam itu. Karena memulainya begitu mudah, mengakhirinya pun pasti semudah membalik telapak tangan. Ishid menyandarkan tubuhnya lemas ke dinding kereta kuda. Bagaimana mungkin aku menggenggam asap yang siap menghilang kapan saja? Keesokan harinya, Univer sudah standby di istana kekaisaran. Saat berjalan menuju titik pertemuan, sesuai janji telinganya menangkap suara percekcokan. Dia mengintip dari balik pilar. Hah Lara, saya ingin putus dengan yang mulia. Dek Univer panik dan langsung sembunyi. Lawan bicara Lara ternyata sang putra mahkota. Kasian Rubadia. Univer merasa mati gaya pikirannya padahal penuh soal Ishid. Aku lupa kalau si orang gila itu penguasa tempat ini. Kalau aku diam saja, bisa-bisa aku kepergok mereka berdua di tengah drama ini. Univer punya firasat buruk, menguping lebih lama sama saja cari mati. Pura-pura budek aja deh terus kabur. Dia berbalik mencoba menyelinap pergi tanpa suara. Tapi semesta tak berpihak padanya. Suara Hills-nya menggema di lorong sepi. Sebuah bentakan keras membuat darah Univer membeku seketika. Bukan manggil aku kan? Jelas bukan. Namaku nggak disebut kok. Dia memutuskan masa bodoh dan mempercepat langkah kakinya. Grab lengannya ditarik kasar. Kasian membentak garang, sudah kubilang berhenti. Lancang sekali kau menguping pembicaraan orang. Wajah Univer memucat. Otaknya berpacu cepat. Jangan sampai dia lihat wajahku. Mengumpulkan segenap tenaga dia menghantamkan sikunya ke perut pria itu. Bok. Saat Kasian membungkuk menahan nyeri Univer kabur tunggang langgang.
Dia sempat melirik ke belakang. Rasain sakit kan? Itu akibatnya kalau main kasar sama cewek. Kasian berteriak murka. Berhenti kau. Kalau sampai ketangkap, habis kau. Di sisi lain, Lara menatap punggung Univer dengan mata terbelalak. Dia jelas mengenali sosok yang lari terbirit-birit itu. Tanpa bicara Lara berbalik dan melenggang pergi. Kasian tak lagi peduli mengejar Univer. Lara tunggu. Univer ngos-ngosan sampai di tempat persembunyiannya. Di sini harusnya aman kan? Tapi tunggu dulu. Aku cuma perlu menepis tangannya. Tapi, kok menonjoknya tadi terasa sangat memuaskan. Mengingatnya saja, bikin adrenalinnya naik. Sedetik kemudian penyesalan datang. Bertaruh nyawa demi kepuasan sesaat. Aku gila ya. Tapi ada yang lebih membingungkan. Kenapa Lara minta putus secepat ini? Bukannya plot itu harusnya terjadi 1 tahun lagi. Jangan-jangan gara-gara omonganku waktu itu, memang sih, saat itu, ekspresi Lara terlihat sangat teguh. Lututnya lemas Univer ambruk ke tanah. Gawat kalau kasihan sampai tahu soal ini. Rasanya dia ingin menampar dirinya sendiri bolak-balik. Kenapa sih harus sok ikut campur urusan orang? Tolonglah hidup tenang sedikit. Pandangan Univer jatuh pada keranjang piknik di depannya. Nggak ada yang tumpah kan? Ini bekal spesial yang sudah dia siapkan sepenuh hati buat Ishid. Mengingat Ishid energinya langsung terisi penuh. Dia bangkit menyambar keranjang itu dan berlari kecil penuh semangat. Nggak boleh biarin Ayang nunggu lama. Ishid hari ini terlihat ganteng banget, tapi auranya agak aneh. Dia sudah berdiri mematung di jendela cukup lama. Prajurit agak garuk-garuk kepala komandan. Kenapa sih hari ini? Di sebelahnya wajah prajurit B sudah pucat pasi. Anehnya kebangetan. Datang ke bagian kerjaan dibabat habis sekejap, terus tiba-tiba ngajak sparring semua prajurit. Habis itu, dia ngeliatin jam terus dengan tatapan serem, seolah jamnya salah jamnya malah dihancurin beneran. Keringat dingin mengucur deras di pelipis mereka. Nasib kita nggak bakal berakhir remuk kayak jam itu kan? Mereka memutuskan kabur perlahan sebelum kena mental. Sementara itu, batin Ishid sedang porak-poranda. Sudah 30 menit berlalu. Apa terjadi sesuatu atau dia batal? Datang mata pria itu terpaku menatap pintu masuk dengan penuh harap. Tiba-tiba siluet merah muda melesat mendekat. Univer berlari kencang membelah angin rambut coklatnya berkibar liar di udara. Wajahnya merah padam membuat Ishid tertegun sejenak karena pesonanya. Dengan napas tersengal Univer meletakkan keranjang itu. Maafkan aku, ucapnya penuh penyesalan. Kamu pasti menunggu lama ya. Aku telat banget. Ishid diam 1000 bahasa. Padahal sampai detik terakhir tadi dia harap-harap cemas menunggu kedatangannya. Tapi melihat gadis itu lari ngos-ngosan begini. Dia mengeluarkan sapu tangan menyeka keringat di dahi Univer dengan lembut. Memang agak lama, tapi melihatmu lari sekuat tenaga demi aku impas deh. Hati Univer meleleh diperlakukan semanis itu sampai dia sadar ada keributan di belakang. Para prajurit berbisik, "Komandan senyum sama siapa tuh?" Univer merapikan diri dan melempar senyum cerah. "Halo prajurit B," celingukan bingung. Saya, namun tatapan tajam. Komandan langsung menusuknya. Dengan terpaksa dia menjawab, "Halo Univer," berbasa basi. "Cuaca lagi panas banget ya. Kalian pasti kerja keras." Prajurit B yang didelik Ishid rasanya mau nangis. Seram banget, dia mundur teratur. "Nggak usah pedulikan kami. Lanjutin aja kalian berdua." Univer menahannya dan membuka keranjang. "Minum ini dulu sebelum kerja. Ini teh bunga buah buatanku sendiri." "Aku bikin banyak kok, jadi santai aja. Minum sepuasnya ya." Prajurit B terpaksa menerima keranjang itu. Padahal dalam hati menjerit, "Ini beban banget." Ishid memberinya tatapan maut seolah bilang, "Ngapain kalian terima?" Melihat si prajurit gemetar kayak agar-agar Univer menoleh ke Ishid. Pria itu langsung membuang muka pura-pura polos. "Ishid punya kamu botol kaca ini." Dia menggoyangkan botol penuh hati warna-warni. "Tadinya mau kukasih pas kita cuma berdua." Ishid menatap botol bertabur hati itu dengan haru biru. Prajurit B akhirnya bisa bernapas lega. Mata berkaca-kaca sepertinya masalah selesai. Sekarang aku agak lega. Univer bertanya, "Gerbang utama lewat sana ya? Kita nggak mungkin manjat jendela kan?" Ishid menatapnya serius. "Kalau kamu mau lewat jendela, aku bisa bikin semua orang tutup mata." Univer tertawa geli. "Aku bercanda kali. Ini pertama kalinya aku kesini. Jelas harus lewat gerbang utama dong. Tunggu sebentar ya." Saat Univer menjauh, Ishid memanggil Conrad. Prajurit itu terlunjak kaget. Siap Ishid bertanya, "Dingin kamu butuh itu." Conrad tak berani menyimpannya dan langsung menyerahkannya dengan hormat. "Tidak, saya tidak butuh." Ishid mengambil teh bunga buah sitaan dari prajurit itu, lalu menyembunyikannya di lemari. Saat Univer masuk, dia bertanya, apa pekerjaan Ishid sudah beres? Ishid berbalik dan melihat gadis itu berjalan pincang. Dia langsung berlutut memeriksa.
Kamu terluka. Melihat kaki Unifer, dia bertanya, boleh aku bantu lepas sepatumu? Mendengar kata lepas, wajah Unifer langsung merona merah. Pikirannya mulai traveling ke hal-hal yang tidak senonoh lagi. Dia mengangguk pasrah. Oke. Unifer mengaku jujur. Sebenarnya aku paling anti olahraga. Tapi tadi, terpaksa lari gara-gara dikejar anjing galak banget. Ishid membeku. Tidak ada hewan di istana kekaisaran. Dia bertanya heran. Anjing galak di istana Unifer? Memperagakan. Iya. Mata kuningnya melotot terus ngejar aku. Seram banget pokoknya mendengar. Mata kuning, Ishid mendesak, warna bulunya apa? Baru saja Unifer mau jawab, Ishid menggeser kakinya. Kaget dia tak sengaja menginjak karpet. Ishid menatap kaki itu dalam diam lalu mendongak. Mata mereka bertemu saling mengunci tatapan satu sama lain. Ingatan tentang janji di kereta kuda semalam berputar kembali. Wajah Unifer instan memerah karena malu. Ishid menatap lekat meletakkan tangannya di samping gadis itu. Tubuhnya perlahan condong mendekat. Mana hadiahku sekarang? Unifer menatap Ishid dengan wajah panas, jantungnya berdegup gila-gilaan. Dia merasa asing dengan dirinya sendiri. Kenapa harus malu sih? Dengan mantap dia melingkarkan lengan ke leher Ishid, menariknya mendekat dan menciumnya. Ciuman itu panas dan intens, tapi tiba-tiba Ishid mendorong Unifer menjauh. Kamu nggak apa-apa, kayaknya aku menyerap manamu. Unifer kembali memegang bahu Ishid dan menenangkannya. Bukannya ini hadiahnya, kita bisa lanjut pelan-pelan kok. Ishid berlutut di sofa, condong untuk menciumnya dalam-dalam lagi. Tiba-tiba suara benda jatuh mengalihkan perhatian Ishid. Dia refleks menangkap sebuah kotak yang melayang. Unifer membukanya. Ini kado buat kamu. Untung isinya nggak pecah. Ishid tak menyangka dapat kado lagi. Dia mendekat penasaran ingin lihat isinya. Unifer mendongak menatap wajah Ishid yang tepat di depannya. Lipstiknya meninggalkan jejak di bibir pria itu. Unifer buru-buru ambil tisu gawat kalau anggota Ordok Satria. Melihat komandannya begini. Dia menyeka noda lipstik itu pelan. Menatap wajah tampan Ishid, dia gagal paham kenapa orang ini ganteng banget. Saking silaunya, dia mencoba menutup mata dan hidung Ishid. Ishid malah geli. Unifer rasanya mau pingsan karena terlalu silau akan ketampanannya. Dia cepat-cepat menangkis dengan tangan. Cukup, Ishid bingung. Dia menangkup wajah gadis itu bertanya serius. Kamu sakit Unifer, keringat dingin. Enggak, aku baik-baik saja. Mungkin dia cuma overthinking soal keserakahannya sendiri. Tapi sekarang saatnya pamer kado. Lihat tuh muka Ishid, matanya berbinar penuh harap kayak anak kecil nunggu permen. Sumpah Unifer nggak kuat, cowok ini gemesin banget. Tiba-tiba, tok-tok. Suara ketukan pintu ngerusak suasana diikuti teriakan seseorang manggil komandan. Ishid langsung bad mood. Dia males banget ngeladenin gangguan ini. Lanjutin aja katanya ke Unifer. Tapi telinga Unifer nangkep nada panik yang mendesak dari luar. Urus dulu Gih, kayaknya penting tuh. Ishid ngeles dengan enteng, nggak penting kok. Pintunya digedor lagi lebih kenceng. Aura membunuh Ishid langsung keluar. Rasanya dia pengen ngerapalin mantra peledak tingkat tinggi buat ngancurin tuh orang di depan pintu. Unifer buru-buru dorong bahunya. Aku nggak apa-apa kok, santai. Selesain dulu masalahnya, abis itu balik sini lagi. Ishid natap dia dengan berat hati matanya bilang, jangan pergi. Aku bakal balik secepat kilat janjinya. Ternyata si anjing galak yang dibilang Unifer beneran nyamperin kandang singa. Ishid natap tajam mata kasihan yang nongol di depan pintu. Kalau instingnya bener si anjing gila yang dimaksud Unifer, pasti si pangeran kasihan ini. Ada apa? Tanya Ishid dingin. Kasihan kelihatan bete. Kita ngomong di dalam. Ishid langsung pasang badan ngeblokir pintu masuk. Kasihan bingung tumben amat nih orang. Di sini aja tegas Ishid sambil ngasih kode. Lihat gelagat kaku dan protektif Ishid kasihan malah jadi parno sendiri. Jangan-jangan ada kudeta di istana. Apa cuma gue yang dibutain infonya? Ini soal ayah kasihan mulai mancing-mancing info otaknya overthinking. Tapi mulut Ishid rapat kayak digembok besi. Kasihan gondok setengah mati, rasanya pengen meledak, tapi ya mau gimana lagi. Akhirnya dia nyerah dan ngalihin topik karena nggak ada pilihan. Kalau gitu, serahin data log keluar masuk istana ke gue. Ishid nggak langsung kasih, matanya menyipit penuh curiga. Buat kepentingan apa? Kasihan ngegas karena emosi. Lo aja nggak mau kasih tahu lo lagi ngapain di dalam. Ngapain gue harus lapor detail sama lo? Ishid tetap datar kayak tembok, itu prosedur standarnya. Dalam hati kasihan udah nyumpah serapah abis-abisan pengen nampol orang ini. Gue lagi nyari cewek yang rambutnya coklat itu loh. Pas denger gumaman itu, badan Ishid langsung kaku total. Wajahnya berubah gelap, auranya nyeremin banget pas natap si pangeran. Yang mulia, tolong deskripsiin penampilan dan baju cewek itu secara detail. Kasihan ngerutin dahi, bingung banget sama reaksi Ishid yang lebay ini.
Tapi dia jawab jujur juga. Gue cuma lihat punggungnya doang. Rambut coklat, pakai dress ungu muda sama heels putih. Fix itu pasti Unifer. Ishid maju selangkah dengan langkah lebar ngintimidasi Kasian. Ternyata beneran Anda ya si anjing galak itu. Tatapan tajam Ishid bikin Kasian gerah dan gak nyaman. Dia dorong dada Ishid kasar. Lo ngelantur apaan sih, Hah? Ngomong yang jelas. Ishid ngerapihin kerahnya dengan gaya cool. Saya nggak bisa kasih catatan itu. Dokumen negara bukan buat ngurusin cinta monyet atau urusan pribadi Anda. Kasian melongo bener-bener nggak percaya ditolak mentah-mentah. Ishid cuek bebek langsung nengok ke prajurit dan merintahin buat amanin buku tamu itu secepatnya. Sebelum masuk balik ke ruangan, dia lempar bom terakhir ke Kasian. Kita bakal ketemu lagi nanti. Ditinggal gitu aja. Kasian murka banget. Bijingan tengi. Kenapa dia songong banget sama gue? Di dalam ruangan pemandangannya beda total. Ishid ngelihat Unifer lagi rebahan cantik di sofa, matanya terpejam damai. Napasnya teratur banget, kayaknya udah pules. Ishid mikir, cepat mending kunci pintu, biar nggak ada yang ganggu momen ini lagi. Eits, jangan ngeres dulu. Dia ngangguk yakin ke dirinya sendiri ini murni, biar Unifer nggak kaget kalau ada orang nyelonong masuk. Swear nggak ada niat lain. Pas bunyi kelik, kunci pintu kedengeran pelan. Unifer malah bangun duduk. Ishid udah kelar urusannya. Mampus awkward parah. Unifer udah bangun. Kalau sekarang kuncinya dibuka lagi, malah kelihatan mencurigakan kan? Kenapa dikunci? Pasti dia nanya gitu. Elah ribet amat hidup ini. Bodoh amat lah. Ishid jalan nyamperin cewek itu. Kamu tadi tidur Unifer ngegeliat manja sambil ngeregangin otot. Enggak kok. Cuman ngantuk-ngantuk dikit tadi pagi bangun kepagian. Ishid nawarin dengan perhatian. Mau lanjut istirahat dulu. Tapi Unifer geleng kepala. Nggak usah, udah seger kok. Sekarang waktunya unboxing kado kan. Ishid ngambil kotak itu dan bukanya pelan-pelan. Ternyata sebuah kotak musik klasik. Melodi lembut langsung menuhin ruangan. Hati Ishid langsung nyes terharu. Nadanya familiar banget, tapi dia lupa pernah denger di mana. Itu lagu pengantar tidur lo lebay, kata Unifer lembut. Denger liriknya, pasti langsung inget. Unifer mulai nyanyi, suaranya adem banget masuk ke kuping. Detik itu juga bayangan ibunya yang dulu sering nyanyiin lagu ini muncul di kepala Ishid. Lagu yang sama persis yang dinyanyiin ibunya dulu. Unifer senyum tulus. Aku bikin ini khusus berharap kamu nggak bakal mimpi buruk lagi selamanya. Lihat muka Ishid yang mendadak sendu Unifer jadi bingung. Ada yang salah, Ishid buru-buru jelasin. Bukan aku, cuma suka banget sama kadonya. Dia sampai nggak tahu harus ngomong apa saking bersyukurnya. Unifer nepuk dada bidang Ishid pelan buat nenangin. Nggak usah pusing, cukup bilang, kamu bakal jaga barang ini baik-baik. Kado itu baru bermakna kalau yang nerima merasa happy. Kalimatnya gantung. Unifer mendadak diem, baru sadar, tangannya masih nempel di dada cowok itu. Duk, duk, duk. Dia bisa ngerasain detak jantung Ishid yang kuat banget bikin tangannya kesemutan. Dia tarik tangannya canggung. Mimpi indah terus ya Ishid. Ishid mendekap kotak musik itu kayak harta karun paling berharga. Pasti aku jaga sepenuh hati. Unifer jadi ngerasa bersalah dikit di dalam hati. Karena sebenarnya itu barang bukan dibikin khusus buat Ishid dari awal. Itu sisa proyek hobi lamanya, tapi ya kali ngomong jujur sekarang bisa ngerusak suasana so sweet ini. Unifer ngalihin topik, kapan mau nyeduh teh bunga buah dariku? Ishid gercep ngeluarin toplesnya. Sekarang aja yuk kita minum. Unifer nusuk sepotong puding pakai garpu, terus nyodorin ke mulut Ishid. Nah, penerima kado spesial suapan pertama buat kamu. Ishid condongin badan dan gigit pudingnya. Habis itu dia mikir kenapa gue gigit langsung. Harusnya gue ambil garpunya aja. Bego banget malu-maluin. Lihat muka blank Ishid Unifer malah ketawa renyah. Jarinya terulur ngusap ujung bibir Ishid. Ada sisa krim susu tuh. Dan tanpa aba-aba, dia majuin wajahnya dan ngasih kecupan manis. Otak Ishid langsung ngelek lagi. Perasaan gue nggak ngapa-ngapain kok dapat hadiah lagi. Saking bingungnya, dia nanya polos. Kenapa? Unifer juga bingung jelasinnya. Ya, lagi pengen aja ngelakuin itu. Nggak boleh. Bagi Ishid rasanya kayak pintu dunia baru aja kebuka lebar di depannya. Bisa aja gitu, bisik Ishid sambil memangkas jarak di antara mereka. Tatapannya intens banget ke arah Unifer. Terus, boleh nggak aku lakuin itu kapanpun aku mau? Unifer cuma senyum tipis. Jelas boleh dong. Namanya juga orang pacaran, wajar lah. Belum sempat kalimatnya tuntas Ishid, sudah membungkam bibir Unifer dengan ciuman kilat. Unifer protes manja. Dengerin dulu sampai selesai. Jemari lentik Unifer menelusuri rahang Ishid turun perlahan ke bibirnya. Ishid menghela napas panjang. Gila, keren banget. Tiba-tiba dia nyeletuk.
Kamu tuh persis kayak puding. Unifer melongo puding. Maksud kamu makanan kenyal itu? Dengan muka super serius, Ishid mengangguk mantap. Tahu kok. Tapi buat Unifer, yang otaknya sudah dewasa, omongan polos itu malah kedengeran ambigu parah. Pikirannya langsung traveling. Imajinasi liarnya bikin pipi Unifer merah padam. Badannya mendadak panas dingin sampai harus kipas-kipas manual. Jadi, puding itu panggilan sayang buat aku. Tiap kamu panggil gitu, aku jadi salting sendiri aku Unifer. Ternyata Ishid juga ikutan malu-malu kucing. Boleh nggak aku kasih panggilan sayang? Unifer ketawa geli lihat reaksi pacarnya. Kok nanya balik sih? Gimana mau ngobrol kalau gini caranya? Ishid langsung kaku bak patung. Apa aku salah ngomong? Detik berikutnya mode seriusnya aktif lagi. Kita perlu bicara. Unifer makin ngakak lihat pacarnya yang panikan ini. Bercanda, Ella nggak usah tegang gitulah. Di saat tawa Unifer pecah, ekspresi Ishid pun perlahan melunak. Tawa mereda Unifer, ingat alasan Ishid datang ke kantor hari ini. Ada masalah di rapat tadi tanyanya. Ishid nunduk lesu auranya suram banget. Soal monster sihir yang ngamuk di seluruh kekaisaran. Rapatnya sih biasa aja. Unifer cemas kamu oke, Ishid akhirnya ngaku kalau dia harus pergi bertugas ke hutan sihir. Unifer paham banget itu agenda rutin Ordo Ksatria tiap 3 bulan buat bersih-bersih monster. Misinya jelas mengurangi populasi monster ganas itu. Apalagi jumlah mereka meledak dalam 3 bulan terakhir. Hatinya mencelos kasihan lihat Ishid. Masalah utamanya adalah setelah berangkat, mereka bakal LDR-an minimal 1 bulan. Unifer langsung nembak ide. Aku ikut ya bantuin kamu. Bohong kalau Ishid bilang nggak mau ditemenin. Tapi hutan sihir itu neraka dunia terlalu bahaya. Mending Unifer duduk manis di tempat aman. Kamu nggak bakalan kuat tolak Ishid tegas tapi lembut. Di sana berat banget sayang. Tapi Unifer mikir, sekali-kali nggak apa kali. Topik ditutup, mereka mutusin buat makan bareng. Dengan semangat 45, Unifer lari kecil menuju pintu keluar. Gawat Ishid baru sadar, pintunya masih terkunci rapat. Pas tangan Unifer hampir nyentuh gagang pintu. Ishid melesat secepat kilat. Brak, dia nabrak pintu itu pakai badannya. Unifer cengok total. Sambil pura-pura ngalihin perhatian tangan Ishid gercep buka kunci. Klik, pintu terbuka. View aman. Wibawa terselamatkan kalau aksinya mulus. Ngomong-ngomong Unifer dapat asisten baru hari ini. Kejutan hari ini orang yang datang ternyata Lara rahang Unifer nyaris jatuh ke lantai. Dia cuma bisa bengong natap cewek di depannya membeku. Lara yang dilihatin gitu jadi jiper. Halo, sapa dia ragu-ragu. Unifer tersentak sadar. Ternyata Lara melamar kerja di pusat penyembuhan. Aku nggak cocok ya, tanya Lara lirih. Bukan gitu, bantah Unifer panik. Dia cuma gagal paham sama jalan cerita ini. Padahal harusnya alurnya lebih cepat dari cerita asli. Lara yang kabur dari istana harusnya masuk Ordo Ksatria. Lara si calon wakil komandan. Masa depan kok malah nyasar balik ke pusat penyembuhan. Jadi asisten dia pula, ogah banget terlibat sama plot utama. Kenapa malah balik ke sini selidik Unifer? Kerja di sini santai kok, jawab Lara gugup karena diinterogasi. Aku cuma pengen nyoba kerjaan ini. Dia natap Unifer pakai mata bulat berkaca-kaca itu. Nggak boleh ya skakmat. Pertahanan Unifer runtuh lagi. Terlalu imut, tolong tahan diri Unifer. Unifer pasang tampang cool. Itu pilihanmu. Ngapain tanya orang lain? Ikutin kata hati aja. Nasi sudah jadi bubur. Mau gimana lagi? Unifer mengulurkan tangan gaya bos profesional. Oke, aku andalkan kamu bulan ini ya. Berkat Martha, 2 cewek yang canggung parah ini terpaksa makan siang bareng. Suasananya super krik-krik. Lihat Lara kesusahan nusuk makanannya jiwa keibuan Unifer meronta. Kalau gini, kapan kelarnya? Sambil nanya soal kerjaan Unifer, ambil alih piring Lara. Dia potongin dagingnya rapi-rapi, terus balikin lagi. Sambil makan dan ngobrol, ketegangan mulai mencair. Tiba-tiba, suara nyebelin merusak segalanya. Kasian muncul bak. Jelangkung langsung nyolot ke Lara. Berani-beraninya resign. Nggak bilang-bilang. Perang dunia dimulai. Unifer buru-buru beres-beres siap-siap kabur dari drama ini sebelum kena imbas. Tapi wow, Lara savage banget, balasannya bikin kasihan mati kutu. Lara cuek bebek ninggalin cowok itu dan jalan bareng Unifer. Unifer nutupin kepala pakai jaket. Aku jalan sendiri aja deh. Sial, kasihan lihat rambut coklatnya yang ngintip. Tunggu kamu si cewek rambut coklat waktu itu kan? Unifer langsung tancap gas lari. Kasihan sigap mau nangkep. Dari cara larimu, tebakanku bener. Buka jaket sialan itu, Lara langsung pasang badan ngeblokir jalan kasihan. Ngapain sih masih kurang puas bikin hidupku menderita, teriak Lara. Kasihan shock berat. Dia nggak nyangka bakal digituin. Lara nyuekin dia dan nyeret Unifer pergi.
Tinggallah kasihan yang bergumam galau penuh penyesalan. Padahal, aku cuma mau ngelindungin kamu. Waktu berlalu, cepat jam pulang kantor tiba, dan hujan turun deras. Ironisnya Unifer dan Lara terjebak berdua lagi di lantai bawah. Unifer berdoa dalam hati, please jangan ajak ngomong. Tapi Lara pelan-pelan buka suara. Aku minta maaf banget ya. Unifer menegaskan ini bukan salahnya. Lagi pula permintaan maaf itu sudah diterima case closed. Jadi, stop minta maaf. Meski tahu, masalah sebenarnya ada pada dirinya. Dan kasihan Unifer tetap menarik garis batas tegas tidak ada lagi acara makan berdua. Berada di dekat Rael itu bahaya level maksimal. Tapi si gadis perak pantang menyerah. Gimana kalau aku bawa bekal makan siang? Batin Unifer berkecamuk hebat. Hatinya tidak tega menolak, tapi naluri bertahan hidup berteriak lebih keras. Dengan berat hati, ia melontarkan kalimat dingin. Itu bikin aku tertekan. Tepat saat itu, kereta kuda Unifer merapat, tapi anehnya tak ada pelayan yang turun menyambut. Unifer bisa membaca pikiran si kusir malas itu. Kau kan penyihir air, pasti bawa payung sendiri dong. Tak punya pilihan, ia bersiap menerobos hujan. Tiba-tiba, swoosh payung Rael terbuka memayunginya. Numpang payung sebentar aman lah ya. Anggap saja ini tugas asisten kan. Suasana makin canggung karena Unifer baru saja menolaknya mentah-mentah. Mendadak sebuah suara memanggil namanya. Ia menoleh. Sosok Ishid melangkah gagah menembus hujan dengan payung di tangan. Ku dengar bakal hujan deras, jadi aku datang menjemputmu. Matanya melirik tajam ke gadis di samping Unifer. Si rambut perak itu, sosok yang paling ia benci sejak masa akademi sihir. Tanpa ragu Ishid menepis payung Rael dengan payungnya sendiri, membiarkan tubuhnya terguyur hujan deras demi Unifer. Unifer panik Ishid. Bajumu basah kuyup. Namun Ishid hanya tersenyum santai segar kok, aku nggak apa-apa. Detik berikutnya, ia melemparkan tatapan dingin menusuk ke arah Rael. Rael membalas tatapan itu tanpa rasa takut. Ingatan Ishid melayang ke masa lalu saat Unifer ingin mengenalkannya pada teman sekelas penyihir air yang berbakat. Bayangan mereka berdua di gerbang tadi membakar benaknya. Senyum bahagia Unifer itu. Senyum yang sudah bertahun-tahun ia nantikan. Berani-beraninya wanita ini mendapatkannya dengan mudah. Amarah meledak dalam diam. Cengkramannya menguat hingga gagang payung retak. Kerak. Tapi ia harus menyembunyikan sisi gelapnya ini. Gadis ini, hama yang selalu menempel pada Unifer sejak di akademi. Kalau dibiarkan, Unifer bisa direbut darinya. Dengan sigap, Unifer maju memayungi Ishid. Ishid meski kau bilang segar, pasti rasanya nggak nyaman. Mendadak Unifer terdiam. Kemeja basah yang menempel di tubuh atletis Ishid menciptakan pemandangan yang hot. Ia menelan ludah. Apa biarkan saja dia kehujanan ya? Untungnya akal sehat menang tepat waktu. Ia buru-buru menepuk-nepuk baju Ishid. Pria itu sama sekali tak tahu pikiran nakal Unifer. Aku datang di saat yang tepat kan? Unifer mengangguk jujur. Iya, seolah kamu mendengar jeritan batinku. Teringat Raela Unifer hendak menoleh ke belakang, tapi Ishid lebih cepat bertindak. Ia memiringkan payung sepenuhnya ke arah Unifer memblokir pandangannya. Kalau begitu, mana hadiahku? Unifer bingung. Payungnya kan besar. Kenapa miring begini? Wajah Ishid basah kuyup. Aku suka dingin. Kamu benci dingin. Jadi ini pembagian yang adil. Logika macam apa itu? Unifer condong ke depan berteriak. Ishid hentikan. Mengambil kesempatan itu, Ishid melirik ke arah Rael. Di kejauhan gadis itu hanya berdiri mematung menatap kemesraan mereka lalu berbalik pergi. Akhirnya, Unifer berhasil menegakkan payungnya. Dengan nada kesal, ia mengomel. Jangan begitu lagi. Kamu bisa sakit nanti. Rencananya sukses besar Ishid menurut Patuh. Oke. Lalu dengan polos ia berkata, orang yang bersamamu tadi sepertinya sudah pergi. Unifer menoleh. Tempat itu sudah kosong melompong. Gara-gara Ishid eksistensi Rael lenyap total dari ingatan Unifer. Kalau dipikir-pikir, Rael dan Ishid sudah bertemu 2 kali dan aman-aman saja. Unifer menghibur diri tenang. Takdir itu baru mulai bekerja di pertemuan ketiga. Kenyataannya, Rael menatap mereka lama sebelum pergi. Ada tipe manusia yang menarikmu tanpa alasan seolah sudah suratan takdir. Unifer adalah magnet itu. Pertemuan pertama mereka terjadi saat menjadi teman sekamar. Entah karena kedewasaan yang terpancar kesamaan elemen sihir air, atau sifatnya yang jauh lebih ramah dari dugaan, Rael mengira Unifer hanya introvert yang benci keramaian tapi ternyata salah besar. Unifer sengaja menghindarinya. Mengira ada salah paham Rael berencana kembali ke asrama, untuk bicara hati ke hati, tapi Unifer sudah pindah kamar. Saat dikonfrontasi, jawabannya klise. Ini masalah pribadiku. Rael merasa bersalah, tapi Unifer menyangkal. Alasannya, ia ingin sekamar dengan orang yang lebih klik dengannya. Rael bergumam pelan,
Tapi hubunganmu dengan Michelle kan buruk. Terkejut suaranya lolos keluar, ia lari menahan malu. Sekali ia menoleh ke belakang. Persis seperti hari ini. Sayangnya, yang menoleh ke belakang selalu hanya dirinya sendiri. Sementara itu, di dalam kereta kuda, Universe sibuk merapikan baju, tapi telinganya menangkap suara tawa Ishid. Hah, kenapa dia? Melihatmu bikin moodku naik, jadi aku senyum sendiri, ujar Ishid. Universe sontak mendekap jantungnya yang berdegup gila-gilaan. Ganteng banget, tolong ia menatap rambut Ishid yang masih meneteskan air lalu mengulurkan tangan. Aku juga senang ketemu kamu. Swoosh sihir air menyerap habis kelembaban di kepala pria itu. Universe berbisik, soalnya kamu ganteng banget. Mendengar itu, Ishid jadi mati kutu. Ganteng. Dia curi-curi, pandang ke pantulan dirinya di kaca jendela. Tiba-tiba bayangan monster yang mengerikan itu menghantuinya lagi. Moodnya langsung anjlok parah. Ganteng di mata Universe. Bahkan, nada bicaranya saat bertanya, ganteng terdengar penuh keraguan diri. Ganteng banget tahu Universe jadi salting sendiri ngomongnya. Masa kamu nggak sadar Ishid justru makin bingung? Emangnya aku harus sadar ya? Reaksi polos itu bikin Universe makin nggak tega melihatnya. Sumpah ganteng banget. Tapi Ishid justru menangkap gurat kesedihan di wajah Universe. Dan kesedihan itu demi dirinya. Selama ini banyak orang menderita gara-gara dia, tapi belum pernah ada satu orang pun yang merasa sedih untuk dia. Universe bersedih buat aku. Perasaan egois ini muncul campuran aneh antara bahagia dan perih. Sambil melamun, dia berpikir, kalau emosimu bisa berubah karena aku lebih berharap kamu tertawa lepas. Dia bertanya, pelan Universe, apa kegantenganku bisa bikin kamu bahagia? Sebelah mananya yang ganteng? Aku harus bertingkah. Gimana biar kamu senang? Rentetan. 3 pertanyaan polos itu bikin hati Universe makin teriris. Aku ngomong gitu buat kamu kok malah nanya balik demi aku. Universe menatapnya lembut. Aku suka semuanya dari kamu. Bingung mulainya dari mana? Rambutmu indah, matamu juga. Belum selesai ngomong Universe mendadak mematung. Dia langsung menerjang dan mencengkeram pergelangan tangan Ishid. Kamu ngapain? Dengan santainya Ishid menjawab. Aku mau potong rambutku sekarang. Universe gagal paham. Kenapa dia mau melakukan hal yang bikin sakit hati begitu? Tapi Ishid malah tersenyum ceria. Aku mau kasih rambut ini buat kamu. Universe duduk di sebelahnya benar-benar speechless. Apa kamu bakal kasih semua hal yang aku suka? Ishid bertanya lagi apa keinginan Universe lainnya. Universe curiga, jangan-jangan kalau dia bilang suka jantungnya Ishid. Cowok ini bakal nekat merobek dadanya sendiri. Universe benar-benar mati kutu menghadapi kepolosan brutal ini. Dia balik bertanya, kalau kamu, apa yang paling kamu suka dariku? Pilih satu bagian tubuh. Ishid langsung gelisah setengah mati. Cuma boleh satu. Harus pilih sekarang juga. Beneran cuma satu. Dia terjebak konflik batin yang parah. Seolah memilih satu berarti kehilangan yang lain selamanya. Susah banget putusannya. Universe memberi saran. Gimana kalau mata Ishid langsung mengangguk cepat? Oke. Universe menunjuk matanya sendiri. Ya udah, pilih mata aja. Tapi bola mata Ishid malah fokus ke jari Universe yang terangkat. Tatapannya berpindah tangan. Kamu mau pilih tangan Ishid melirik bibir Universe lalu turun ke kakinya. Universe sadar ini nggak bakal ada ujungnya. Nggak usah. Udah stop. Anggap aja kita pilih mata. Menurutmu mataku cantik? Meski agak menyesal, nggak bisa pilih semuanya. Ishid tetap mengangguk yakin, cantik. Tapi kalimat Universe selanjutnya bikin bulu kuduk merinding. Terus kalau aku congkel mataku ini dan kutaruh di tanganmu, gimana Universe menatap tajam? Apa yang bakal kamu rasain? Ishid beneran membayangkan adegan horor itu. Rasanya kayak membunuhku pelan-pelan. Universe melanjutkan. Waktu kamu bilang mau potong rambutmu buat aku itu juga yang aku rasain. Ishid langsung menunduk kayak bocah yang ketahuan nakal. Aku bikin marah ya Universe menggeleng. Tapi kamu bikin aku sedih banget. Dia menggenggam tangan Ishid. Kan udah ku bilang kalau kamu sedih. Aku juga ikutan sedih. Kalau kamu nggak menghargai dirimu itu melukai orang yang menyayangimu. Ishid bertanya ragu. Emangnya aku orang yang kamu sayang? Universe menjawab dengan nada, ya iyalah. Jelaslah. Dan ingat, kegantenganmu itu bukan alat buat nyenengin orang lain. Itu milikmu seutuhnya. Tiba-tiba Ishid tanya, berarti boleh kupakai buat kepentinganku sendiri. Universe sebenarnya nggak paham arahnya kemana. Tapi dia tetap jawab, tentu aja boleh. Ishid nanya lagi, aku nggak tahu, harus ngapain? Menurutmu yang terbaik apa? Universe menatap wajah tampan itu dan menyentuh pipinya lembut. Waktu kamu senyum bahagia, matamu melengkung indah kayak bulan sabit. Menurutku saat itulah, belum sempat selesai Ishid meraih jari-jari Universe. Dia menempelkan jari itu ke kelopak matanya yang sedang tersenyum.
Kayak gini Univer langsung nunduk. Jantungnya Disco mau copot rasanya. Univer sadar payung di sebelah mereka udah robek berantakan. Perasaan tadi masih mulus. Dia nengok dan lihat Ishid udah mode sad boy. Dia menutup wajahnya putus asa. Apapun yang kupegang pasti hancur. Dulu jam beker, sekarang payung ini. Arwah jam beker pun pasti nggak tega dengernya. Emang kamu apain sih jam malang itu? Univer buru-buru menghibur. Enggak kok, emang udah rapuh dari sananya. Barang kan pasti rusak dimakan waktu. Ishid menatap Univer cemas, bibirnya gemetar mau ngomong sesuatu. Univer langsung peka baca ekspresinya. Aku tahu isi kepalamu. Dia menepuk punggung Ishid. Tenang aja, aku bukan barang. Aku nggak bakal rusak. Ishid menggenggam tangannya erat. Terus, kamu bakal di sisiku selamanya. Mendengar kata selamanya, lidah Univer keluh. Tapi dia memeluk Ishid hangat. Pasti. Ishid langsung menggendong Univer ke pangkuannya. Dan tanpa sadar, mendaratkan ciuman di leher gadis itu. Univer merinding sekujur tubuh. Tangan Ishid menyentuh tulang selangka. Univer bertanya, malu-malu, Univer boleh aku lepas ini? Univer melirik ke bawah dan menarik simpulnya. Shell itu meluncur jatuh. Dia menatap Ishid dengan mata berbinar nakal. Waktunya kissing Ishid nggak banyak omong langsung eksekusi. Katanya kan practice makes perfect. Tangannya pun mulai menjalar. Tapi emang timingnya ampas banget. Kereta kuda berhenti. Dengan kecepatan kilat, Ishid memakaikan kembali shell itu ke leher Univer. Suasana mendadak hening dan awkward parah setelah momen panas barusan. Pipi Univer merona merah padam saat dia memberanikan diri bertanya, mau mampir ke kamarku? Ishid terbelalak syok berat. Waktu seakan berhenti berputar. Saat nyawanya kembali terkumpul, dia tergagap. Maksudmu, sekarang banget. Univer menantang balik. Emangnya kamu nggak mau? Ishid panik dan langsung membantah. Bukan begitu. Keduanya pun saling melempar senyum penuh arti. Kalau gitu, ayo. Univer bisa merasakan tangan Ishid yang tremor hebat. Dia bertanya pelan, ini bukan yang pertama kali. Kok kamu gugup sih? Ishid cuma bisa bergumam mengiyakan. Univer menggodanya. Kenapa? Nggak percaya sama aku. Tenang, hari ini aku sober kok. Ishid menatapnya dalam. Bukan aku nggak percaya padamu. Tapi aku nggak percaya sama diriku sendiri. Univer terkekeh manis. Pokoknya aku nggak mabuk hari ini. Aku nggak bakal pingsan duluan kayak waktu itu. Aku bisa main lebih lembut. Belum sempat kalimatnya tuntas, Ishid mendadak ngerem langkahnya. Univer condong ke depan bingung. Kenapa berhenti? Dan jump scare. Siapa lagi yang berdiri di sana? Kalau bukan ayahnya Univer. Rasanya, Univer ingin menghilang di telan bumi detik ini juga. Kenapa harus sekarang sih? Apa yang barusan aku ucapkan? Ishid bereaksi secepat kilat dan berteriak lantang count. Selamat malam, Univer melotot tajam ke arahnya. Itu nada bicara yang super provokatif, sang ayah menjawab. Dengan nada dingin yang menusuk, halo Ishid. Cuaca hari ini benar-benar. Tiba-tiba duar petir menyambar dahsyat seolah alam semesta mendukung dramatisnya momen ini. Sang Count melanjutkan kalimatnya dengan datar mengerikan. Univer berusaha mencairkan suasana tegang itu, tapi wajah ayahnya sedatar tembok. Dan Ishid yang harusnya diam cari aman, malah merespons dengan senyum polos kayak orang bego. Univer menutup wajahnya frustrasi berat. Ampun deh, teammate beban gak kuat aku gendongnya. Saat itulah dia sadar ayahnya memegang payung miliknya. Jadi ayahnya keluar rumah, cuma karena tahu putrinya lupa bawa payung. Ishid berkata, sudah larut, saya pamit dulu. Mendengar itu, Univer refleks menyambar lengannya. Jangan. Dia menatap Ishid dengan tatapan tajam yang seolah berteriak. Bukannya kita punya urusan penting. Melihat aksi tarik-menarik di depannya, sang ayah menghela napas pasrah. Ya, anak gadis kalau sudah besar memang bang nggak bisa dikurung. Lagi hujan deras, biarkan dia istirahat sebentar sebelum pergi. Melihat ayahnya berbalik pergi, Univer jadi panik. Ayah tunggu. Tiba-tiba Ishid mencondongkan tubuh membisikkan sesuatu tepat di telinganya. Karena kamu sudah mengundangku. Aku pasti bakal datang. Univer bingung. Gimana caranya Ishid menyeringai? Nyalakan perapian di kamarmu. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Lalu dengan lembut dia mendorong Univer masuk ke bawah payung ayahnya. Dengan ucapan, sampai jumpa. Ishid melompat ke kereta kuda dan lenyap di tengah hujan. Sang ayah bergumam. Sepertinya nggak seharusnya aku keluar tadi. Univer menyahut. Nggak kok, ayah nggak salah. Ayah keluar karena khawatir sama aku kan? Ayahnya terdiam sejenak. Orang tua mana yang nggak khawatir sama anaknya? Univer menggandeng lengan ayahnya. Maksudnya, ayah mana yang nggak khawatir sama anaknya gitu. Sang ayah menatap Univer dengan sorot mata sendu. Univer jadi bingung. Loh, kenapa aku salah ngomong ya? Ayahnya membuang muka.
Nggak salah. Dia mengeluarkan payung lain. Ngomong-ngomong, aku bawakan payungmu. Pegang ini. Unifer merasa itu ribet. Payung ini kan cukup besar buat berdua. Ayahnya jadi salah tingkah dan berkata pelan. Kurang pantas dilihat. Unifer menyandarkan kepalanya di bahu sang ayah suara. Ayah, kekecilan aku nggak denger tuh. Melihat ayahnya yang tak berkutik, Unifer tertawa lepas. Ayah dan anak berjalan menembus hujan di bawah satu payung. Sebuah pemandangan hangat yang bikin hati meleleh. Di sisi lain, Ishid turun dari kereta dan langsung lari kencang. Dia bahkan nggak peduli sama payung yang disodorkan pelayan. Masuk ke kamarnya, dia mendadak berhenti bingung mau pakai baju apa. Siapkan pakaian ringan buatku. Pelayan mau tanya model apa, tapi Ishid sudah satset buka baju dan nyelonong masuk kamar mandi tanpa babi bu. Batinnya bergejolak, sepertinya aku harus urus sendiri, sambil berendam Ishid. Bisa merasakan api di kamar Unifer, belum menyala. Pikirannya mulai traveling. Apa Unifer juga lagi mandi? Andai aku bisa melayani Unifer meski cuma jadi pelayan. Pasti nikmat banget. Membayangkan itu, visual-visual liar membanjiri otaknya. Aku bisa pakai kain lembut buat mengusap lengannya yang ramping, membelai pahanya. Mendadak dia bangun dan memaki dirinya sendiri. Imajinasi gila. Tatapannya berubah dingin. Rakyat jelata nggak boleh lancang begitu. Kalau ada yang berani, bakal kubunuh dengan tanganku sendiri. Tapi dia mikir lagi. Tapi aku kan beda, karena aku kekasihnya Unifer. Dan otaknya kembali terbang, menyusun skenario yang lebih romantis dari drama Korea manapun. Tenggelam dalam lamunan, dia mengejek dirinya lagi. Apa bedanya aku sama anjing yang lagi birahi? Tiba-tiba sinyal Unifer tertangkap. Apinya sudah nyala. Dia bergegas keluar. Pelayan setianya sudah standby. Mana bajunya sang pelayan menjawab sambil memakaikan baju. Sesuai instruksi, tuan saya siapkan pakaian ringan. Ishid menatap baju tidur tipis itu. Pelayan bertanya was-was. Perlu saya ganti yang lain, Ishid? Menjawab cepat. Nggak usah, ini mantap. Memakai baju tidur itu? Ishid berkata, aku kan sudah bilang suruh siapin pakaian ringan. Jantung pelayan mau copot karena takut salah. Tapi kemudian dia mendengar tuannya tertawa, yah mau gimana lagi. Pelayan itu minta maaf tapi dalam hati dia tahu mood tuannya lagi bagus banget. Sungguh aku baik-baik saja. Sekarang aku harus pergi, ucap Ishid tegas. Sang kepala pelayan kembali terbelalak kaget bukan main melihat tuannya yang terburu-buru. Tapi dengan pakaian seperti itu, belum sempat si pelayan bertanya. Ishid sudah menenggak habis cairan dari botol kecil itu. Hush, dalam sekejap mata ia lenyap di telan udara. Si pelayan hanya bisa melangkah maju menatap nanar botol yang kini kosong melompong. Pakaian longgar tonik pencegah kehamilan tuan muda ini sebenarnya paham situasinya atau tidak sih? Batin si pelayan bingung. Sementara itu, di tempat lain, setelah menyalakan perapian, Unifer mulai celingukan matanya menyisir ruangan dengan gelisah. Kapan Ishid akan sampai? Tiba-tiba saja lidah api di perapian menyembur hebat dengan suara bum yang keras. Unifer terlonjak kaget hingga kakinya tersandung. Namun sebelum tubuhnya menghantam lantai, sepasang lengan kekar muncul dari balik kobaran api menangkapnya dengan begitu lembut. Ishid mendekapnya, erat membenamkan wajahnya di ceruk leher Unifer. Kau wangi sekali, bisiknya parau. Jemari Unifer menyisir rambut pria itu perlahan. Tentu saja, karena aku sudah mandi. Kau juga kan? Tangan Ishid beralih menangkup wajah Unifer rona merah tipis, kini menghiasi pipi mereka berdua. Tatapan Unifer kemudian jatuh pada penampilan Ishid yang tidak biasa. Tunggu, pakaianmu. Ishid menatapnya polos. Apa terlihat aneh? Aku meminta pelayan menyiapkan baju larut malam begini. Sepertinya dia salah paham dan malah membawakanku baju tidur. Wajah Unifer makin blushing, parah merahnya udah nggak ketolong. Jemarinya nakal, menyusuri kulit Ishid yang terekspos. Jantungnya duk-duk gila-gilaan. Sumpah cowok ini tempting banget. Tiba-tiba Ishid menyambar tubuhnya ke gendongan bikin kaget setengah mati. Sedetik kemudian bruk. Mereka mendarat di kasur. Tatapan Ishid kabur penuh hasrat, napasnya memburu berat. Unifer menatapnya sambil terkekeh gemas. Ishid kok nggak sabaran banget sih sini. Dan boom, mereka langsung hanyut dalam ciuman dip tanpa ujung. Wajah sama-sama merah. Mereka saling belajar lewat praktik langsung. Bereksplorasi sambil menikmati momen. Tapi Unifer mendadak sus. Perasaan, pas hari pertama, dia itu noob banget kaku abis. Masak cuma modal ajaran, waktu itu skillnya sekarang udah sepro ini, mencurigakan. Kelar sesi panasin, lanjut mandi bareng. Ishid dengan telaten nyuapin air ke Unifer. Airnya sejuk nih, minum pelan-pelan ya. Unifer melempar tatapan kode keras kalau dia udah selesai mandi. Tapi belum sempat dia ngomong sepatah kata pun, dan coba kabur, diam-diam pergelangan tangannya langsung dicegat Ishid. Satu ronde lagi, ditahan begitu.
Univer mulai panik dikit. Tadi katanya cuma mau bantu mandi doang, protes Univer. Wajah Ishid berubah serius. Kali ini beneran. Dia mulai menggigit manja bahu Univer masang muka memelas. Please. Univer memejamkan mata, pura-pura ngambek sambil dengerin rengekan lucu itu. Hah, ya udah. Tapi ini beneran yang terakhir ya. Ishid spontan bersenandung riang wajahnya, memancarkan aura kepuasan maksimal. Adegan berikutnya meledak dengan visual petir dan kobaran api yang intens tanda gairah yang membara kembali tersulut. Setelah sesi mandi ronde kedua usai, Ishid dengan mode bucin akut membawakan jubah luar Univer. Sini biar aku bantu pasangkan tawarnya super lembut. Univer langsung menukas tajam, hentikan aku bukan anak kecil lagi. Ishid dengan telaten membantu Univer, berpakaian matanya berbinar lembut. Aku ingin melakukan ini untukmu bisiknya. Hal-hal sederhana seperti mengeringkan tubuhmu memakaikan bajumu. Itu kebahagiaan tersendiri buatku. Univer yang terkantuk-kantuk cuma bisa batin vibes-nya kayak main game dress up boneka ya. Surprisingly seru juga sih. Di sela-sela uap panjang karena kelelahan Univer membalas, kamu juga basah ganteng kering ganteng nggak pakai baju juga. Hot. Matanya menyapu tubuh kekar Ishid dengan tatapan nakal lalu menyeringai puas. Yap, mode tanpa busana emang juara satu. Pemandangan ini bikin dia full senyum. Univer menarik selimut menepuk-nepuk Ishid dengan lembut. Jangan sampai masuk angin ya. Ishid membalas gestur itu memastikan wanitanya hangat. Boleh aku pergi setelah bangun nanti. Univer mengangguk tentu. Tapi Ishid belum selesai suaranya terdengar ragu. Boleh aku memelukmu saat tidur. Univer menghela napas panjang. Duh Ishid, kan sudah kubilang, nggak perlu minta izin buat segalanya. Dia merentangkan tangan mengisyaratkan undangan mutlak. Sini, tanpa babi bu Ishid menariknya. Mendekap tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Univer merasa seringan kapas seolah sedang diangkat. Tapi dia sadar, lengan Ishid terasa kaku banget. Fix dia pasti takut aku keberatan makanya nahan tenaga sekuat itu. Pemikiran polos itu bikin Univer nggak bisa nahan tawa kecil. Gemas banget sih cowok ini. Pelukan Ishid makin erat seolah nggak mau lepas. Gimana caraku bertahan 1 bulan tanpamu Univer cuma bisa pasrah. 1 bulan emang bukan waktu sebentar. Tiba-tiba realita menampar Ishid ada 4 ekspedisi setahun. Artinya, total 4 bulan terpisah. Sepertinya kita bakal LDR-an dulu ya. Kata keramat LDR, langsung memicu trauma di otak Ishid. Dia teringat curhatan prajuritnya yang putus cinta gara-gara jarak jauh. Mentalnya langsung drop. Sial, kenapa malah ingat cerita horor itu di momen semanis ini? Dengan panik, dia bersumpah, aku bakal pulang secepat kilat. Reaksi lebay itu bikin Univer bingung. Aku bakal rajin kirim surat kok. Cuma ya, jarak bikin kita nggak bisa chatting tiap hari. Dia menepuk pundak Ishid pelan. Kalian pasti bakal sibuk banget di sana. Nanti pas musim hujan selesai, Ishid langsung waspada. Emangnya ada apa? Univer menjelaskan, setelah asistenku datang nanti, aku harus ngajarin dia banyak hal. Wajah Ishid langsung keruh. Pas banget dia pergi ada orang lain yang bakal nempel sama Univer seharian red flag. Hatinya mencelos. Coba aja, aku bisa sihir penyembuh batinnya. Di sisi lain, Univer juga berandai-andai dengan nada menyesal. Coba aja, aku bisa teleportasi. Ishid makin insecure, merasa sihir tempurnya nggak ada gunanya buat LDR. Sihirku beneran nggak guna kalau jarak jauh, pikirnya. Univer jadi canggung. Padahal dalam sejarah, kekuatan Ishid itu langka banget level dewa. Tapi sekarang, yang ada di otaknya cuma satu keinginan receh resign jadi ksatria dan melamar jadi asisten Univer aja. Mau disimulasikan berulang kali pun, Mage Air tetaplah pilihan paling top tier. Mendadak satu bayangan menyambar isi kepalanya. Hah, Mage Air?